Oke, sudah, yang penting saya dapat jawaban. Kalau untuk membuktikan dalam fakta sejarah memang tidak ada. Jadi lebih ke arah pengajaran atau ilham Roh Kudus itu sendiri kepada para penulis tersebut. Berarti kalau diilmiahkan kan nggak bisa tuh. Maksudnya ditunjukkan data Yesus pernah ngajari Yohanes pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah, kan nggak pernah tuh. Karena nggak ada bukti sejarahnya memang, tertulisnya maksudnya nggak ada. Jadi Mas Arul berpendapat bahwa itu adalah ilham dari Roh Kudus. Nah, misalnya nih Mas, kita yang orang Islam kan nggak percaya tuh istilah ilham Roh Kudus karena nggak bisa diilmiahkan. Maka kira-kira gimana tanggapan Mas Arul ketika melihat ada orang di luar Kristen bertanya seperti saya minta data ilmiah tapi jawabannya ilham Roh Kudus. Sehingga apa nanti jawaban Mas Arul ketika kita gak percaya? Maksudnya kita menuntut untuk data ilmiahnya gitu loh Mas. Gimana kira-kira? Iya. Jadi kalau seandainya ada bertanya seperti itu, kemudian dia ngotot, ya dia ingin data ilmiahnya lah. Yaitu sama seperti dari Abang berkata terkait dengan bahwa tulisan daripada Yohanes tentang Yesus itu pada mulanya adalah firman, kemudian Yesus nggak pernah menyampaikan secara langsung. Jadi kalau berbicara tentang keimanan, itu kan pasti sulit kita kalau semuanya itu harus data ilmiah, itu memang sulit sih Bang. Sama seperti mukjizat. Mukjizat Yesus saja bagaimana dia, dokter mana, ahli apa ya? Ahli kesehatan mana yang bisa menjelaskan bagaimana Yesus bisa membangkitkan orang mati? Bayangkan sudah dikubur beberapa hari, sudah membusuk. Itu kan memang kan akan sulit ya, itu di luar nalar. Dan yang orang menolak di luar nalar itu ya harusnya dia ateis. Tapi kalau dia punya agama, karena izin boleh Bang, izin Bang. Sorry, saya mau pergi, saya cut dulu Star Wafia sedikit ya. Kalau mukjizat, karena kita nih beragama, agama Islam, kita percaya termasuk Al-Quran itu mukjizat. Jadi jangan dialihkan masalah Roh Kudus. Nah itu yang nggak masuk di akal. Ya, jadi ceritanya Anda ini membawa dogma daripada gereja, imani saja. Jadi nalar otak itu tidak bisa dipakai untuk mempercayain keimanan Anda. Itu aja. Lanjut Ustadz. Oke, saya tanggapi Kak. Tanggapi sekalipun Kakak. Jangan dulu biar kan ini lagi H2H. Biarin itu masukan aja dari Bunda Mila. Anda fokus sama Ustadz Wafi aja. Dong, Bang. Nggak usah ditanggapin, nggak usah, cuma masukin aja. Enggak, saya tanggapi, nggak nyampe 2 menit. Begini Kak, Kakak tadi bilang ya, Boleh, mukjizat silakan. itu bisa, oke, mukjizat itu bisa diterima. Mukjizat itu apa Kak, pengertian mukjizat? Mukjizat itu kan peristiwa yang luar biasa kan, di luar nalar manusia, tetapi dilakukan oleh Allah, kan itu mukjizat. Tapi ada kenyataannya, ada nyatanya, lain dari Roh Kudus. Kalau ilmiah itu harus bisa. Jadi melebar. Pikiran manusia Bang, udah Bang, fokus sama Ustadz Wafi. Ya, Bang. udah stop sampai situ, stop. Nanti lanjutin belakangan sama saya. Sama Iya, Ustadz pikir Wafi dulu. masa mukjizat kok bisa terima? Mukjizat itu di luar nalar manusia. Kalau bicara ilmiah berarti harus sesuai dengan nalar manusia, itu beda mukjizat dengan nalar. Udah. Lanjutin sama Ustadz, nanti udah selesai baru sama saya ya. Saya standby di sini. Ya, jadi istilah Roh Kudus itu kan memang gak bisa diilmiahkan Bang. Sehingga dalam perdiskusian akademis ya, itu tidak bisa menjawab pertanyaan nantinya. Sehingga kalau kita lihat contohnya, di dalam tulisan Yohanes itu banyak terindikasi pemahaman-pemahaman para filsuf Bang. Misal, ada filsuf yang terkenal Plato yang dia hidup di tahun 428 sampai atau 347 lah sebelum Masehi. Seorang filsuf dari Athena yang dianggap salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran barat. Beliau terkenal dengan pandangan dunia dualistiknya, yang mana dia membayangkan dunia yang lebih tinggi dari bentuk atau ide dan dunia materi yang lebih rendah. Nah, pemahaman tentang
bahwa Yesus itu adalah sebagai logos, banyak para penulis di luar Islam ya, ini bukan Islam yang bilang Mas ya, banyak dari para orang-orang di luar Islam itu yang menganggap bahwa Yohanes 1 ayat 1 ini cenderung mengimani para filsuf Mas. Jadi masuk kepada keimanan orang-orang filsuf. Nah, sehingga ketika Mas Arul gak bisa membuktikan secara ilmiah bahwa Yesus pernah mengajari Yohanes tentang pada mulanya adalah firman dia itu, maka boleh jadi benar dong bahwa Yohanes ini ternyata bukan dari Roh Kudus, karena Roh Kudus gak bisa diilmiahkan Mas. Ternyata ini adalah interpretasi dari pemahaman-pemahaman filsafat Yunani. Begitu akhirnya Mas, gimana tuh? Oke, jadi saya menolak Bang ya, itu menolak kalau segala sesuatunya itu harus sesuai dengan cara pandang ilmiah, itu saya menolak. Karena kalau kita berbicara keimanan, namanya juga keimanan, kita mempercayai segala sesuatu yang bahkan yang tidak kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, tapi kita punya pemahaman, ya itulah iman. Jadi nggak selamanya kita harus membaca, kemudian kita bisa melihat secara langsung ada mukjizat, kemudian kita beriman. Enggak, iman Kristen itu enggak seperti itu. Enggak seperti itu, Bang. Bahkan ada orang hanya ketika dia dia merenung, kenapa kok nasiku seperti ini. Kemudian tiba-tiba dia punya pemahaman yang positif yang bisa membangkitkan semangat hidup dia. Ya itulah orang Kristen. Yang pastinya harus dimulai dari segala sesuatunya dengan doa. Kalau Abang mengatakan segala sesuatunya harus secara ilmiah, ini saya pernah dengar. Nanti tolong Abang bisa kritisi. Kalau kalau Abang mau menuntut segala sesuatunya harus yang ilmiah, saya mau tanya. Saya pernah mendengar. Saya mendengar itu dalam kitab Abang di Al-Kamar ya kalau nggak salah. Ini Al-Kamar. kalau saya nggak salah. Ya itu. Enggak, bentar Bang. Kamarnya kamar mandi apa kamar apa Bang? Nggak ada Al-Kamar. surah. Saya membacanya minta maaf Al-Kamar, Pak. Begitu kah Bang? Al-Kamar ya, begitu cara ngejanya. Minta maaf kalau salah. Saya mau menanya, itu kan cerita tentang bagaimana bulan itu bisa terbelah di dalam kitab Abang. Itu coba Abang jelaskan secara ilmiah. Bulan terbelah. Iya. Minta Minta maaf kalau saya keliru ya, kalau saya keliru terkait dengan ayatnya. Oke. Itu kan mukjizat itu. Nah, itu tanda mukjizat. Kalau semuanya terjawab bagaimana? Kok semuanya terjawab? Ya nggak apa-apa, abang jawab. Kalau memang ternyata memang jawaban abang itu bisa saya terima, masuk di dalam nalar saya. Jadi begini Bang, masalah bulan terbelah berarti kita itu sedang membahas mukjizat ya, mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, NASA Bang ya, yang kata orang Barat, mereka itu adalah ahli sains. Berdasarkan penelusuran AFP, ya, klaim bahwa bulan terbelah itu dalam beberapa foto itu tidak tepat. Nah, tetapi ternyata dapat beberapa tahun kemudian ada yang membenarkan. Nah, ini ya. Sehingga begini Bang, kalau kita melacak secara ilmiah, sains itu kaitannya dengan indrawi Bang. Kaitannya dengan indrawi. Sehingga bukan hanya terbelah bulan Bang, bahkan teori Big Bang pun dibenarkan oleh para ahli sains yang ada dalam Al-Quran. Bayangkan tuh, bahwa dulu bumi dan langit ini adalah satu, lalu kata Allah, fafataknahuma, lalu dipisahkan oleh Allah. Teori Big Bang, bukan hanya bulan yang terbelah, langit dan bumi dulu satu dibelah oleh Allah, dibenarkan ternyata sekarang oleh para pakar sains. Namanya teori Big Bang. Nah, itu bukan kita yang membenarkan, tapi para pakar sains Bang.
yang dari barat. Apakah kemudian kita bahagia begitu? Enggak, biasa saja. Karena memang Allah kalau sudah ngomong iya ya iya. Karena Allah sang pencipta langit dan bumi, maka dialah yang paling paham bagaimana ciptaannya. Ada bang ilmiahnya bang. Gimana kalau begitu bang? Itu bukan ilmiah bang. Tadi kalau abang berbicara tentang teori Big Bang tadi, dulu langit dan bumi itu dulu bang, sebelum ada penciptanya, itu menurut teori mereka. Belum ada makhluk hidup di dalamnya. Jadi mereka dulu menemukan bahwa dulunya langit dan bumi ini dipisahkan kan seperti itu. Yang saya tanya bang terkait dengan salah satu mujizat daripada Nabi Muhammad ini, dia kan membelah bulan begitu loh. Bagaimana menjelaskan cara ilmiah? Kemudian begitu juga dengan Nabi Musa yang abang imani dan yang kami imani juga, bahkan orang Yahudi juga imani. Laut Merah itu bisa dibelah, dan itu dibelah bukan hanya berupa dipukul kemudian ada garisan seolah-olah terbelah, enggak. Orang bisa lewat dari situ loh. Kiri kanan itu seperti ada tembok air begitu, dan mereka nggak tenggelam begitu. Nanti mereka setelah orang-orang Israel lewat di seberang, baru disatukan kembali nih air ini, dan orang-orang pasukan-pasukan yang mengejar mereka, maka mereka matilah tertutupi oleh air ini. Itu coba dijelaskan secara ilmiah. Jadi bang, kesimpulannya, kalau berbicara keimanan, berbicara tentang keyakinan agama, ya memang nggak semua kita bisa jelaskan secara ilmiah. Coba sekali lagi saya kasih kesempatan sama abang. Bagaimana menjelaskan bulan itu terbelah? Kalau Big Bang tadi bang, ini kan dulu. Abang sendiri sudah mengatakan dulu. Itu sebelum ada makhluk hidup. Siapa yang bisa menjadi saksi kalau dulunya langit dan bumi terbelah dengan teori Big Bang ini? Dulu sebelum ada penciptaan itu, mungkin proses penciptaan langit dan bumi ya langit bumi terbelah dulu kemudian nanti dipersatukan kembali kan kira-kira seperti itu. Kemudian coba abang jelaskan juga Laut Merah juga. Bagaimana ada dinding air kiri dan kanan sehingga orang bisa lewat menyeberang di Laut Merah ini, coba orang-orang Israel bisa lewat sehingga mereka bisa selamat. Tidak akan mungkin itu bisa terjelaskan secara ilmiah. Tapi siapa tahu abang punya ilmu pengetahuan yang jauh luar biasa daripada pada umumnya manusia. Silakan abang jelaskan. Oke, Anda mau menguji keilmiahan Islam. Anda bertemu orang yang tepat sekarang bang. Oke, gini bang. Teori ilmiah itu ada 3 cara di dalam Islam bang. Ini dicatat bang ya, biar gak lupa ya. Anda bertemu orang yang tepat sekarang. Mau bicara ilmiah, sains, apapun sekarang akan saya jawab. Teori di dalam menemukan sebuah kebenaran di dalam Islam itu ada 3 cara bang. 1. Al-hawasus salimah dengan panca indera. Orang bisa tahu ini benar atau tidak bisa melalui panca indera saudara. Dan panca indera ini biasanya yang dilakukan oleh para pakar sains. Sains itu berkisar kepada panca indera. Ini teori ilmiah pertama di dalam Islam. Ini nggak dimiliki oleh teman-teman Kristen bang. Mohon maaf sebelumnya. Nah, secara panca indera, terbelahnya bulan, apakah ada yang membenarkan dari para pakar sains? Ada bang. Ada. Jadi penelitian sains, ada buku yang bernama Miracles of Quran and Sunnah. Di sana membenarkan tentang terbelahnya bulan yang pernah diceritakan dalam surah Al-Qamar. Dikisahkan pada tahun 1978, yang di sana banyak ada beberapa orang yang menyaksikan hal tersebut. Itu bukan kata Islam, kata para pakarnya. Nah, kemudian, cara yang kedua untuk menemukan sebuah kebenaran atau ilmiah kata abang. Bagaimana diilmiahkan? Kata ilmiah yang kedua di dalam Islam dengan cara apa? Dengan cara khobarus shodiq. Kabar yang pasti benar bang. Ingat, ini tidak dimiliki oleh teman-teman Kristen. Kabar yang pasti benar itu hanya ada dalam Islam. Karena kabar yang pasti benar itu melalui 2 cara bang. 1, khobarul mutawatir, kabar yang disampaikan oleh orang-orang yang sangat banyak, yang tidak mungkin mereka akan berbohong bersama, dan kredibilitas orang-orang ini sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kedua, kabar yang pasti benar akan datang dari khobarun nabi al-mu'ayyad bil mu'jizat. Kabar dari seorang nabi
yang dikuatkan oleh mukjizat seperti kasus Nabi Musa tadi. Nah, ilmiah yang ketiga metodenya di dalam Islam adalah dengan apa? Dengan al-aqlu, akal. Nah, apa yang saya sampaikan ini tertulis dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Safarini. 3 metode ilmiah ini hanya dimiliki oleh umat Islam. Misalnya, Abang tadi menyalahkan keterangan saya masalah Big Bang. Big Bang ini dulu maksudnya. Loh, yang saya emangnya saya mengatakan Big Bang itu teori barusan? Maksudnya itu kejadian Big Bang itu adalah kejadian barusan? Ya enggak lah. Memang dulu. Tapi bayangkan, di dalam Al-Quran sudah tertulis teori itu 1500 tahun yang lalu saat seluruh alat-alat sains belum lengkap, Bang. Belum ada handphone, belum ada mikroskop, belum ada yang lain. Lalu ada penemuan-penemuan sains mengatakan bahwa langit dan bumi ini dulunya awalnya satu. Kemudian dipisahkan oleh ledakan yang sangat dahsyat, meteor. Ternyata ada pakar sains mengatakan ini sama seperti yang ada dalam Al-Quran. Ketika Allah menyampaikan fafataknahuma, antara langit dan bumi Allah pisahkan keduanya, dulunya satu. Nah, teori-teori ini kemudian didalami oleh para pakar sains dan ternyata cocok dengan ayat Al-Quran yang saat itu Al-Quran turun, belum ada alat-alat yang selengkap zaman ini, Bang. Belum ada di zaman ini. Begitu loh. Kan keren Al-Quran itu. Nah, yang ketiga, cara metode ini dengan apa? Dengan akal. Bagaimana secara akal kejadian tersebut? Kabarnya dari siapa? Kalau kita mau pakai khabarus shadiq. Jadi bukan hanya, makanya kenapa saya di awal mengatakan kepada Abang siapa penulis Kodeks Sinaiticus, tapi ternyata Abang kan belum belajar. Dia tenggelam. Nah, sekarang muncul lagi, dia nggak dengar tadi itu. Iya. Jadi kenapa saya dari awal saya nanya siapa penulis Sinaiticus? Karena salah satu metode ilmiah dalam Islam itu adalah khobarus shadiq, Bang. Kabar yang pasti benar. Gitu loh. Misal, Bang, kita mendengarkan ada kabar malin kundang. Malin kundang ini dikutuk menjadi batu. Maka Islam tidak boleh langsung percaya. Islam itu harus meneliti dulu siapa pengabarnya. Sampai kepada fakta yang terjadi di lapangan. Siapa penemu pertamanya bahwa malin kundang dikutuk jadi batu. Harus seperti itu Islam, Bang. Itulah yang namanya metode ilmiah dalam Islam. Dan ini diakui oleh para pakarnya, Bang. Kalau Abang nggak ngakui ya nggak apa-apa. Karena Abang bukan pakar. Kita kalau mau berbicara kepakaran, Bang, Johann Wolf, ya. Johann Wolf itu orang yang cerdas, Bang. Dia diakui kecerdasannya dalam sains oleh Albert. Yang dia itu, sampai Albert ini mengatakan, Johann Wolf adalah orang tercerdas terakhir yang mati, yang telah mati. Apa kata Johann Wolf? Al-Quran ini datang dari keabadian. Mustahil. Al-Quran ini datang bukan dari keabadian. Dan Al-Quran ini akan selalu relevan di setiap abadnya. Orang Kristen secerdas Johann Wolf, ya, atau kita katakan Goethe, dia memuji Al-Quran. Kalau pakar memuji, saya senang, Bang. Tapi kalau hanya orang-orang yang nggak ngerti apa-apa yang mengatakan, yonda ya begini begitu, ya terserah. Tapi kalau para pakar yang mengatakan Al-Quran seperti itu, wah itu keren, Bang. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang. Ya, tolong dicatat ya, itu Al-Qamar bukan Al-Kamar ya, Bang. Bang Arul, silakan Bang Arul. Oke, ya. Jadi dari sekian panjang Abang menjelaskan, minta maaf Bang ya. Itu bukan penjelasan secara ilmiahnya, Bang. Jadi sama misalnya ya, contohnya kalau hujan, itu kan bisa dijelaskan secara teori ilmiah ya. Bagaimana titik-titik air naik sampai ke awan kan, kemudian nanti angin bertiup. Maka kan kira-kira seperti itu. Jadi penjelasannya itu jelas. Kemudian kalau saya pun mau bertanya sama Abang, berarti kalau yang sesuatu ilmiah, hal itu kan pernah terjadi di dunia ini. Kalau memang pernah terjadi, berarti kan ada bukti sejarahnya. Coba Abang tunjukkan dulu. Coba Abang on cam, tunjukkan dulu bukti sejarah bahwa pernah kejadian. Kita bisa lihat bahwa memang bulan itu dia terbelah melalui bukti sejarah itu. Mungkin bukan gambar atau apapun itu, tetapi ada
orang-orang loh, saksi-saksi mata yang memang menceritakan, tetapi tulisan itu memang harus bisa divalidasi ya kebenarannya, bahwa memang betul mereka menjadi saksi bahwa di masa itu pernah bulan itu terbelah yang sesuai dengan penulisan daripada kitab suci Abang, bahwa Nabi Abang pernah membelah bulan. Seperti itu juga dengan tadi saya katakan Laut Merah. Ini semua kan hanya tertulis kan di dalam kitab suci. Contohnya seperti Laut Merah, saya ambil contoh karena di kitab saya juga itu tertulis. Itu kan bagian dari mukjizat. Makanya saya katakan tadi, mukjizat itu jangan kita mau kaitkan juga dengan, nggak bisa kita jelaskan secara teori ilmiah. Contohnya Laut Merah itu tadi, karena tidak akan ada yang bisa menjelaskan. Namanya juga mukjizat. Mukjizat itu kan perbuatan Allah di luar nalar manusia. Kalau sudah di luar nalar manusia, berarti kan itu nggak bisa akan kita jelaskan secara saintifik kan, atau secara ilmiah. Bagaimana kita mau menjelaskannya? Namanya juga melalui kekuasaan Allah. Seperti itu loh Bang maksud saya. Kemudian tadi Abang katakan Bang, teori. kita Teori boleh menyamakan standar dulu nggak? Kayaknya nggak nyambung ngomongnya ini bang. Standar ilmiah itu apa definisinya menurut abang? Standar ilmiah itu kan berarti kan ada landasan-landasan teori yang bisa diterima oleh akal manusia. Itu ada landasan-landasan teorinya. Hujan bisa terjadi, ya itu karena memang berarti di bumi itu ada air. Kemudian matahari menyerapnya, naik ke awan, kan seperti itu. Standar daripada landasan teori Di secara mana itu? akal sehat manusia. Abang mendefinisikan seperti itu rujukannya dari apa bang? Ya dari teori-teori yang sudah diterima oleh manusia lah Bang. Enggak, sebutkan nama bukunya kayak saya tadi bang. Saya kan selalu menyebutkan nama buku tuh, masalah bulan terbelah. Saya menyebutkan nama bukunya Buku apa? Miracles of Buku Al-Quran apa and tadi Abang Sunnah. bilang? Buku apa? Makanya Abang bilang coba Abang on cam di sini. Kebetulan saya lagi nyetir, saya lagi di perjalanan. Coba Abang on cam supaya saya lihat buku mana yang menjelaskan. Nggak bisa on cam. Ustadz Wapi juga lagi bawa pesawat bang. Dia jadi pilot kan. Makanya saya kan bilang tulis bang dari awal bang. Saya kan Untuk berkali-kali apa? bilang dari Untuk awal. apa saya tulis? Karena menurut nalar saya, Laut Merah terbelah, kemudian ada yang membelah Apa saya bulan. tulis katanya? Itu di luar akal manusia. Buat apa saya tulis? Apa pentingnya buat saya coba? Saya mau ajarkan nanti ke orang begitu. Sementara itu di luar daripada akal manusia, akal sehat. Makanya ginilah bang, definisi ilmiah yang abang sebutkan itu abang rujukannya di mana? Ada landasan-landasan teorinya, Bang. Iya, Yang saya bisa- minta bukunya. Anda berdasarkan pendapat dari profesor siapa definisi seperti itu? Kok minta buku, dan ahli itu kan memang bisa diterima manusia. Namanya juga kalau namanya ilmiah, berarti itu kan bisa dijelaskan. Kemudian orang bisa menerima itu. Ilmu pengetahuan bisa menerima akan ahli itu. Kan itu ilmiah, Bang. Ya, itulah perbedaan kita bang. Saya dari tadi nyebutin. Oke, bedanya apa, Bang? Coba, bedanya apa dengan pemahaman ilmiah menurut Abang? Abang tadi sudah berkata mujizat loh, Bang. Abang tadi berkata dengan menjelaskan itu mujizat loh. Makanya saya bilang kalau mujizat berarti itu Bukan, ini gara-gara bisa gak ditulis dipakai ini. dengan Ini ngawur, kan? teori manusia, nalar manusia, Bang. Nggak nyambung dia, nggak nyambung. Karena gak Kok nggak ditulis nyambung? gitu loh. Coba Abang jelaskan dulu. Ilmiah itu menurut pandangan Abang apa? Silakan. Kan dari tadi saya menjelaskan sudah bang, panjang banget sama referensinya saya kasih tahu bang. Aduh. Abang belum menjelaskan pengertian ilmiah menurut Abang. Apa coba? Sudah tadi bang. Sudah tadi Anda nggak denger. Oh, coba. Oke, sekali lagi. Oke, kalau gitu saya Ada minta tiga tolong. di Islam, ada tiga yang Anda tidak dengar tadi. Mana sih? Ini Bang, gini bang, aja sekarang puasa, bang. itu udah dijelasin dari tadi panjang kali lebar kali tinggi. Balik tanya aja Ustadz Wapi sekarang ke Bang Arul gantian. Ya sudah gini bang ya. Dia nggak bakalan nerima. Oke, kalau gitu sekarang gantian saya yang bertanya. Loh. Loh, kan Anda yang tanya bertanya pada dari kami. tadi, sekarang Ustadz Wapi yang bertanya gimana sih? Bukan gantian kalau gitu mah Anda ngeborong pertanyaan. Tadi Abang sudah, Bang, coba Abang pikir-pikir dari awal Abang berbicara tentang kodeks, kemudian Abang berbicara tentang urutan kitab mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian Abang berbicara juga tentang hal-hal. Kan sama, abang juga sudah bertanya banyak dari Saya tadi. Bang menanggapi pertanyaan saya itu menanggapi. Udah, sekarang Abang mulai dari benar. nol lagi aja kalau gitu saya tengah nih. Saya belum Silakan ada- sekarang Ustadz Wapi bertanya, nanti gantian. Silakan Tad. Dari tadi Abang yang bertanya. Takut dia Saya kan ditanya. mengambil contoh ketika Abang menolak
pernyataan saya. Jadi contohnya seperti Nabi Abang membelah bulan. Saya mengambil contoh sesuai Nah, dengan itu kan narasi Abang tadi. itu Rul, pertanyaan Anda tadi sudah dijawab sama Ustadz Wafi. Tentang Iya, kan sudah saya jawab bulan panjang lebar. sekarang. Makanya dari awal-awal saya sudah mewanti-wanti biar apa yang saya jelaskan nggak ditanya lagi gitu loh. Lanjut, Ustaz. Dan ternyata dia dalam keadaan nyetir di jalan, pantes saya nerangkan ini banyak-banyak. baru. Tidak, ini tadi saya di rumah. Ini saya baru saja mau antar anak saya ada kegiatan. Ya sudahlah, nyetir aja dulu bang, nanti tabrakan nanti. Tidak apa-apa bang. Enggak. Saya nanya dulu boleh? Loh, tadi saya panjang lebar jelasin abang. Oke, silakan abang bertanya, nanti saya bertanya kembali. Tapi Silakan. percuma bang, saya mau nanya abangnya gak ada data. Kok nggak ada data? Abang belum bertanya kan? Loh, tadi saya nanya kodek, abang bilang belum belajar. Saya nanya siapa pengurutan apa di dalam surat-surat Bible, Anda bilang belum belajar. Kan susah, saya mau Pengurutan. apa? Begini bang, kalau masalah pengurutan itu tadi terkait dengan Injil, saya sudah jawab. Matius, Markus, Lukas. Nggak ada masalah juga kok. Nggak ada masalah mau Markus, Lukas. Cuma yang menyusunnya itu dia mulai dari Matius, terus masalahnya apa? Ada hal yang bertentangan kalau seandainya ya ada permasalahan rupanya. Atau ada Itu yang bukan bertentangan jawaban, ketika Matius Bang. duluan. Kan itu jawaban saya. Ya memang itu, Itu memang bukan jawaban. bukan jawaban. Jawaban itu begini bang, saya nanya nih siapa yang mengurutkan antara Matius, Markus, Lukas itu, maka abang jawab yang mengurutkan adalah bapak-bapak gereja pada tahun segini. Nah itu jawaban namanya. Kalau apa masalahnya, itu bukan jawaban. Aduh, biarlah, lanjut yang lain dulu teman-teman, saya mau ngantarkan anak sekolah. Ustaz. Iya, Bang Arul ini nggak nyambung. Hidup ngeyel, sekali ngeyel tetap ngeyel. Ya, itu terserah Bang Arul. Kalau Mau abang diterima. bilang ngeyel, itu hal biasa. Gini, Bang Sendri, sabar. Arul, ya, apa yang disampaikan Ustadz Wafi tadi, Anda itu harus belajar ya. Belajar dulu dari mana asal kitab suci Anda. Ya, Bible Anda Sudah itu jelas, tadi saya sudah jelaskan itu. belum. Masalah gini, tenang dulu Arul, tenang, jangan dipotong. Ya, tentang kodeks Anda pelajari. Kalau tidak ada kodeks, ya Bible Anda itu tidak ada. Itu yang pertama Bang, Anda oke. pelajari. Paham Saya nggak? tanggapi dulu bang, biar jangan terlalu banyak. Supaya jangan terlalu banyak Iya. Bang, terlalu banyak menolak kebenaran Iya. daripada keimanan kami. Jadi satu-satu saya jawab. Kalau abang mengatakan kalau kodeks tidak ada kekristenan, bang, mulai dari awal di zaman para murid itu memang kekristenanku sudah ada, hanya saja di tahun yang Iya, berikutnya gini, Bang. para murid menuliskannya, kan begitu. Iya, nah kan menuliskannya ini kemudian disusun di abad keempat, di Jadi, abad keempat. Tenang dulu, dengar. Justru dituliskan berdasarkan kodeks. Namanya awal-awal kodeks yang paling tertua, Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus. Itu di abad keempat. Kodeks itu ya baru disesuaikan. Oh ini buat Yohanes, oh ini buat Markus, oh ini buat Matius, gitu. Di situ tidak tertulis namanya siapa. Anda belajar dari, coba ya, Anda nih dengarkan dulu ya. Belajar dari katolik.org. Ini dari kekristenan sendiri yang bilang penulis Yohanes awalnya tidak tertulis namanya, dituliskan oleh ini untuk Yohanes dari bapak-bapak gereja zaman dulu, dan siapapun bapak gereja itu tidak dicantumkan namanya. Begitu bang, kami sudah mempelajari itu sampai sedalam itu. Anda baru dengar. Coba apa yang saya disampaikan Ustadz Wafi, Anda pelajari, Anda lihat, oh bener nggak sih? Coba aku buka katolik.org, bener nggak sih? Gitu. Nah nanti Anda kesini lagi, baru Anda protes.
kalau tidak benar gitu. Tentang Oke, bisa kodeks. gantian ya? Sudah bisa gantian? Ya silakan. Oke. Oke, jadi abang keliru dan abang penyesatan kalau mengatakan bahwa ketika tidak ada penyusunan kodeks-kodeks ini yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja, maka tidak ada yang kekristenan. Itu Anda keliru. Karena semenjak kenaikan Saya nggak bilang nggak ada dengar. kekristenan. Saya nggak bilang nggak ada kekristenan. Tadi Anda mengatakan, Saya dengar bilang dulu. tidak ada Bible. Bible Anda itu asalnya dari kodeks. Ngerti Iya, abang nggak dengar sih? dulu. Dan bukan dari kekristenan. Kalau tidak ada kodeks ini, Bible Anda itu tidak ada. Karena kan awal-awal Bible ditulis ya dari situ. Tadi Anda nggak Ngerti berbicara tentang Bible. Aduh, Anda nggak? Anda tadi berbicara. Makanya nyetir dulu lah. Nyetir dulu Anda. Aku ngomong Jadi begitu. memang tidak bisa. Anda tadi tidak berbicara tentang tidak ada kitab sucinya, tapi Anda berbicara Konteks. tentang keimanan kami itu tidak akan ada. Bible, saya bilang Bible, Bang. Bible dari awal saya bilang Abang, gitu. abang baru mengatakan Silakan. Bible ini. Oke, Jadi dari tadi saya ngomong begitu, Bang. jadi abang dengar dulu. Ada yang salah dengar. Waduh. Gini, banyak memang yang mengatakan seperti itu, Bang. Bahwa kalau tidak ada yang menyusun daripada kitab-kitab ini, maka ya tidak akan ada iman kekristenan. Jadi harus dipahami, mulai dari awal sejarahnya, Yesus naik ke surga, para murid, mereka yang mendengar firman itu langsung dari Yesus, mereka ini sudah melakukan penginjilan ke berbagai Bang. daerah sampai ke seluruh dunia. Oke, Bang. Ini menurut scholar dari Katolik. Katolik kan yang tertua nih, ya. Jadi mereka pun mengakui ini. Anda belum belajar. Yang dituntut oleh kami, ya Anda belajar Apa yang dulu. mereka akui? Apa yang mereka akui? Itu kan hanya masalah penulisnya siapa. Nggak Tapi jelas ketika- penulisnya. Tidak ada. Jadi gini Bang, Anda lihat di kodeks, ya. Di kodeks itu ya terdapat papirus-papirus, yaitu potongan-potongan. Ya, Anda belum belajar ke situ, tapi Anda sudah membantah. Kami sudah mempelajari itu. Jadi kodeks ini, ya, penulisannya tuh satu lembar itu tidak ada batas-batasannya. Oh ini si Anu penulisnya ini, tidak ada. Jadi dari satu lembar itu terus sampai ke bawah tulisan berbentuk tulisan. Nah, di situ tidak tercantum ini tulisan si Anu gitu. Karena potongan-potongan Bang, ada yang sebesar KTP, ada yang agak besaran dikit. Gitu Bang. Anda pelajari dulu itu. Nah, itu Oke. baru dituliskan di abad keempat di 381. Itu baru dituliskan di konsili, setelah di konsili yang kedua. Ngerti nggak? Nah itu baru dituliskan namanya dikanonisasi di abad keempat. Dibentuklah Bible yang sekarang ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu baru dituliskan di situ Bang, dibukukan. Anda belajari dulu itu, baru nanti Anda memang, oh ini katanya dari zaman Yesus begini begitu, ya silakan, tapi Anda pelajari dulu. Gitu ya. Setelah itu Anda kesini lagi mau bantah-bantahan, silakan. Anda tentang kodeks saja Anda tidak tahu. Oke, sudah bisa ditanggapi tidak Bang? Silakan. Iya. Tentang kodeks itu, memang saya tidak mendalami secara jauh, tapi saya juga pernah untuk menonton di beberapa channel YouTube, kemudian membaca, tapi saya nggak mendalami lebih jauh ya, Jadi terkait dengan penulisan itu Bang, ya Abang jangan mengatakan bahwa ada ditemukan Ada sebesar Bang, KTP. datanya ada Bang, datanya ada. Anda buka di Alkitab Sabda, ya Alkitab Kristeni, Alkitab Sabda di online Bang, di Begini, online. kalau kamu motong-motong terus, dari tadi itu seperti itu, suka sekali motong-motong, sehingga kamu nggak bisa menangkap Ya terus gimana? apa yang terus? saya sampaikan itu tadi. Ya Anda udah keliru dari awalnya. Oh, kok sudah keliru? Apa yang keliru yang saya sampaikan? Coba, Anda saja belum mendengar terkait dengan kodeks ini.
Anda kan motong-motong ya, memang seperti itu kebiasaan kalian, motong-motong Coba supaya bicara. Coba menganggap saya orang bodoh. Coba saya bicara. Coba Anda bicara. Ya, Coba memang saya kan strategi dengar. kalian kan begitu, potong sehingga orang dianggap bodoh. Kan, Tiba saya jangan motong dan tadi framing, kau. jangan framing. Oh, Anda bukan bicara aja langsung. Memang seperti itu, Pak. Kenapa kamu potong-potong coba? Coba jangan bicara. Kamu bicara coba. saya dengar kok. Coba Anda bicara. Silakan. Iya, jadi pertama saya mau menjelaskan, jangan pernah ada narasi yang mengatakan kalau tidak ada kodeks-kodeks ini, kalau tidak disusun, maka tidak ada keimanan Kristen. Itu Anda keliru. Karena mulai daripada awalnya pun itu bukan dari kitab suci para murid untuk menyampaikan tentang kebenaran daripada Yesus Kristus. Mereka kan sebagai saksi. Dengar dulu Bang, mereka adalah sebagai saksi yang hidup bersama dengan Yesus. Mereka mendengarkan sendiri, mereka mendengarkan firman itu dari Yesus Kristus. Karena Yesus itu adalah firman Allah kan di dalam Yohanes. Kemudian mereka menyampaikannya dimulai dari bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Ada yang menerima, ada yang tidak, sampai ke seluruh dunia. Kemudian di antara mereka ada yang menuliskannya. Para murid, bukan hanya para murid, tetapi orang yang dipilih juga. Contohnya misalnya murid si A, kemudian dia menunjuk orang untuk menulis. Kemudian terkait dengan kodeks-kodeks itu, kalaupun tidak ada ditulis di situ, contohnya seperti kitab terkait dengan kitab Yohanes tadi ya, tidak ada dituliskan ketika ditemukan manuskrip aslinya ini, tidak ada dituliskan bahwa itu yang menemukan, bahwa itu yang menulis itu adalah Yohanes. Tetapi ini kan hanya bapak-bapak gerejawi yang menurut Anda ya, yang mengeklaim ini kitab Yohanes ini dituliskan itu. Tapi dalam bukan Bang Arul, boleh nggak? Jangan kepanjangan, Anda semakin ngawur. Jadi yang bicara ini bukan menurut saya Bang, menurut kekristenan sendiri. Jadi Anda salah dari tadi pengertiannya. Justru kan Anda bilang, oh dari zaman Yesus mereka mencatat. Ya yang dicatat ini diketemukan, kemudian di abad keempat disusun berbentuk potongan-potongan kecil. Justru itu Anda tadi kan bilang, oh tentang murid-murid menulis begini-begini. Ya ini yang kita bicarakan, data dari kekristenan, bapak-bapak gereja yang menulis di awal. Anda tidak kenal mungkin dengan Tertullianus, Arius, yang konsili pertama di Nikea. Anda kan pernah dengar itu. Makanya dengar dulu Bang, kamu langsung motong-motong. Pertanyaan saya dulu, mulai dari Anda nggak nyambung dengar. mana data yang Anda bicarakan ini, di mana datanya. Kalau yang saya bilang ini tertulis di katolik.org, Anda ketik di sana, Anda lihat tentang Bible Anda ini yang sekarang Anda terima. Makanya jangan Terus Anda kalau kodeks Anda buka Alkitab Sabda, Anda klik di situ, Anda pelajari. Ini yang saya bicarakan, Anda harus melihat dulu, belajar dulu, baru Anda boleh membantahnya. Anda seperti orang buta yang membantah serampangan, kalau kami sudah membaca dan sudah melihat dari kekristenan itu sendiri, gitu. Cuma karena saya satu perangkat, jadi belum bisa buka data yang saya sudah ada ya. Kalau ada Bang Jibril ini habis, kamu bakal melongo nanti. Ya udah langsung. Harus melongo. Begini. Iya, benar. Apakah dengar dulu Bang. Di Ya, kitab lanjut. Markus, Lukas itu ada loh penulisnya di dalamnya. Di kitab itu langsung dituliskan. Tapi kan yang Anda permasalahkan ini kan kitab Yohanes, benar tidak? Begitu juga surat-surat Paulus. Sama, empat-empatnya Bang. Sama. Empat-empatnya tidak tertulis namanya, dicantumkan. Itu baru dicantumkan oleh bapak-bapak gereja di abad keempat saat dikanonisasi. Oke. Terus kenapa nama kitab itu bisa? Anda mau mengatakan bahwa mereka mengarang-mengarang bebas seperti itu? Bukan isinya Bang, bukan Kenapa isinya. ada nama kitab? Sekarang nama-namanya Anda kan hanya berharap. ada. Dengar dulu Bang, dengar. Ketika Anda kan berharap, ketika ada potongan-potongan tulisan-tulisan ini dalam manuskrip aslinya itu, Anda kan berharap kan seperti novel, ya kan? Kemudian di bawah atau di awal ditulis penulis Markus. Kan Anda kan berharapan seperti itu. Tetapi ketika para bapak-bapak gereja menemukan ini semua manuskrip aslinya, tentu mereka kan punya metode untuk mencari kebenarannya.
dengan meneliti ini kertas sudah berapa ribu tahun yang lalu. Ini Ini, ditemukan Bang. di mana? Itu kan pasti Ini. punya alasan. Iya gini Bang ya. Maksud Ustadz Wafi ini ya, siapa bapak-bapak gereja yang menuliskan oh ini kitab Yohanes, ini kitab Markus, ini kitab si Lukas, ini kitab Matius. Ini tidak tahu, bapak-bapak gerejanya tidak dicantumkan namanya. Cuman dibilang di situ ini atas kesepakatan bapak-bapak gereja dituliskan oh ini buat Injil Markus, oh ini buat karangan Matius, oh ini karangan Lukas, gitu. Awal-awal seperti itu, Pak. Tetapi kan tidak. Makanya tapi Anda tidak ada pelajari benar, dulu Bang. lah. Anda belum Tetapi belajar. kan Ya, tidak Anda ada yang menolak itu kan? terserah. Anda tolak. Kan tidak ada menolak kebenaran di situ kan. Abang pahami dulu sejarahnya dari awal para murid Bang. yang menyampaikan Injil ini kemudian dituliskan. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Iman kekristenan itu bukan berangkat ada buku baru kita akan melakukannya, bukan. Tetapi keiman kekristenan dimulai dari perjalanan daripada Yesus Kristus. Kemudian pengajaran itu disampaikan secara lisan. Disampaikan secara lisan, kemudian ada yang menuliskannya. Ya udah itu. Tetapi kan tidak ada yang menolak. Ya udah, saya itu tengahi asal bang. imani Saya tengahi saja, daripada itu jadi imani debat saja. kusir, Ya udah, saya Bukan tengahi. mengimani Bang. Bentar, Kalau saya mengimani- tengahi ya. Udah. Daripada jadi debat kusir, saya tengahi. Menurut abang tadi si penulis itu diawali dengan perjalanan Yesus, betul? Iya betul, iya. Betul, oke. Mereka menyaksikan itu bersama-sama, iya. Ya udah. Sekarang abang jelasin. Mulai di kota mana perjalanan itu dimulai? Ya, menulisnya. Silahkan jawab. Anda apa ya? Anda nggak usah bertanya hal yang seperti itu. Loh kan Nggak ada wajib tuh. bang. Mulai di kota mana bang? Perjalanannya bang, diawalinya Sama bang. itu pertanyaan. Anda kalau nggak ada tertulis, nggak usah lah. Nggak usah Anda pakai standar keimanan Anda karena Bukan dimulai standar dari kota keimanan Mekah. saya, abang Bukan, sendiri tidak tadi seperti yang itu. ngomong. Gimana Anda sih bang? pakai standar keimanan Anda, nggak bisa seperti itu. Blam sih. Enggak, apa pentingnya itu coba? Apa pentingnya? Sama seperti Anda bertanya. Sangat siapa orang tuanya penting Paulus? lah. Mulai di mana? Apa Di sangat kota mana? penting? Misalkan di kota Garut, Cianjur, apa Cibubur? Dari tanah Israel dimulainya. Ya kota apa namanya? Entah apapun itu kotanya. Oh, Itu bisa berarti digali tertulisnya juga entah kok. kota apapun gitu. Dari tanah Israel, itu Oh, intinya. tanah Israel. Tanah Israel Ya. milik siapa? Ada sertifikatnya nggak? Ya gini Bang, yang dia baru Nah, itu tahu. pertanyaanmu saya dia tuh pertanyaan baru, apa dia itu baru ada tahu. sertifikatnya? Dia baru Emangnya dulu sudah ada Badan Pertanahan Nasional di sana? Ada, Aneh aja kamu bertanya. nggak ada lah. ada. Ya. Ya udah. Oke, gitu coba aja. kamu tunjukkan. Coba kamu tunjukkan surat tanah di tanah Mekah sana. Coba tunjukkan. Ada namanya si Mana coba? Pudin, namanya si Pudin, luas tanahnya 3 hektar. Mana? Tunjukkan. Kamu on cam coba. Tunjukkan. Kalau saya on cam nanti kamu aja nggak tertarik pakai sama on cam. saya. Oh, maksa-maksa. Lu Kebenaran aja itu kan modal- harus kamu tunjukkan Anda buktinya. Mana aja coba? modal Surat congor tanahnya di itu. sini. Ya Anda terserah aja saya, modal suka-suka congor. saya. Pokoknya imani aja. Nah, Kamu ditimbal balik pertanyaan kamu nggak bisa jawab. Coba tunjukkan. Ya, saya buktinya. jawab dari tadi. Buka, coba. Secara Ada di keseluruhan. saya datanya, cuma saya lagi nyetir. Mana? Ada datanya di saya, cuma Iya, saya lagi mana? nyetir. Mana? Saya juga lagi nyetir. Saya juga ada Ya datanya. sama lagi nyetir kan Mana? Anda nggak bisa Mana? nunjukin datanya karena lagi nyetir. Sama, saya juga lagi nyetir. Bukan, pertanyaan kalian aneh-aneh loh bang. Kok Nggak yang aneh? penting. Itu pertanyaannya Yang masuk penting akal loh, dalam logis keimanan. loh. Tanya teman-teman, pertanyaan Oh, masuk logis. akal nggak? Coba teman-teman. masuk di akal, masuk akal banget. Orang tua Paulus, masuk orang akal itu. Orang tua Paulus juga kau tanya-tanya, buat apa? Nggak ada tertulis, itu yang kamu tanya kan coba. Padahal nggak ada, Ya ada. kalau pengaruh misalkan nggak ada keimanannya. bapaknya, dia anak siapa, Dia udah bang? akui Kang, Dia mau anak- dia udah dia udah akui juga, Kang, dia nggak nggak ada masalah, tertulis. Ya udah, katanya, saya Kang. sebut dia anak setan. Ya nggak apa-apa, ya memang Oh, kamu nggak harus apa-apa, jadi berarti seperti itu. emang dia Nggak anak apa-apa. setan. Keren kan, mantap. Iya. Datang nggak ada, modal congor dari tadi. Kalian itu Membantah. suka bertanya, Kau yang minta tidak ada data, tertulis kalian kau minta tanya, data, coba. kau minta Ada data. hubungan keimanannya apa? Coba Kau hubungan min- dalam keimanan Kristen apa? Kalian tanya. Kau yang nggak ada minta tertulis. data dari studi, sedangkan kau sendiri tidak menampilkan data. Saya- Dari tadi modal congor. Dari tadi pun kamu saya bertanya. Oke, saya tanya. Di mana ada tertulis? Oke, di saya dalam jawab. Al-Quran. Ayo, silakan Anda bertanya. Istri Adam, coba.
aku coba Ayo, kamu jawab. silakan Tunjukkan ada data pertanyaan istri saya Adam. jawab. Silakan ada Ya. pertanyaan sekarang saya jawab. Ayo. Oke, istri jawab. Adam. Oke, saya Ah. dengan jenis pertanyaan yang sama. Istri Adam, di mana ada tertulis dalam Al-Qur'an? Silakan. Departemen Ada. Agama, di Departemen Agama. Ayo. Mana tunjukkan Ayo. di mana supaya saya Ya, buka. saya Ada lagi di nyetir nggak Departemen bisa nunjukin Agama. data. Di mana di surah Saya mana lagi istri saya Adam? lagi Siapa namanya, nyetir. coba? Saya lagi nyetir. Saya hal yang lebih sederhana loh. Ini Istri mana juga lebih sederhana loh. Apa, Bang? Dari tadi Anda disuruh belajar dulu tentang kodeks, Anda udah membantahnya aja. Kamu nggak bisa jawab. Kamu jawab Ini- dulu, Bang. Istrinya Kami Adam lagi, siapa, saya coba? lagi nyetir. Anda nggak bisa jawab tadi pertanyaan dari Bang Kian Sandang. Anda nggak bisa Istri jawab Adam, tadi. siapa coba? Coba kamu jawab istri Adam. Di mana ada tertulis? Maimunah, Di surah mana? Maimunah. Mana? Di surah berapa? Di surah berapa? Di surat Al-Kafirun. Itu kan kau nggak bisa jawab. Itu udah gua jawab. Nah, sekarang gua tanya siapa bapaknya Paulus. Ah. Siapa nama Siapa? istrinya Adam? Coba tunjukkan Udah datanya gua di mana. jawab Maimunah. Gimana sih? Udah dijawab tadi Mana datanya? Datanya mana? Ya ada, cuma saya lagi Ada. nyetir. di surat Ya sampaikan saja di surah berapa supaya saya yang ngecek di surah Al-Kafirun, berapa. Al-Kafirun, Hah? Al-Kafirun. Al-Kafirun. Iya. Ya lo cek aja sendiri di situ ada. Tok, cek tuh di surat Ah, Al-Kafirun iya. ada di situ. Sekarang kamu. Kok Ya udah. ngarang sih? Sekarang Kang bertanya Kang, bapaknya Ya, saya Paulus tanya siapa? sekarang. Ada, Ya, saya di tanya. mana datain tuh coba. Ada, Kamu bi- tadi gua udah sebutin. Siapa istrinya Adam? Maimunah. Kok Maimunah? Ya, Bukannya terserah saya, Hawa? suka-suka saya, bibir-bibir saya gimana sih? Itu. Siapa Jadi bapaknya begini, Bang. Paulus? Siapa Begini. bapaknya Paulus? Ayo. Siapa istrinya Adam? Kamu jawab dulu. Itu kan Maimunah, pertama gua lu. jawab dari Sudah tadi. dijawab. Dasar beleguk saya ontohot berkokok. Kamu ngarang kamu. Kok ngarang sih? Maimunah. Ada datanya gua. Mana datanya? Kamu Udah, ngarang. Di tinggal surat gini aja. Al-Kafirun. Udah. Bukannya Ini. Hawa, kamu ngarang-ngarang itu. Ya, berarti Maimunah. Hawa. Nah, itu udah tahu kenapa nanya lu. Ya, di mana tertulis coba? Di surah mana tertulis? Di mana tertulis? Di rumah saya ada di sini. Itu kan kamu ngarang, nggak sanggup kamu menjawab. Kok nggak sanggup? Kan udah gua jawab. Ini tokoh kedua loh, manusia pertama yang diciptakan loh. Kamu saja nggak tahu namanya. Ini kamu Ya mau udah, tanya sekarang saya tanya. orang Ya udah, tuanya sekarang Paulus. saya tanya balik. Siapa bapaknya Paulus? Siapa istrinya Adam coba? Siapa mau ditanya kalau balik nanya belagu gua. Udah turunin aja Kang. Udah dia suruh Ya, belajar siapa aja istrinya dulu. Adam? Kamu nggak sanggup jawab Udah kan? bebalas ya belagu gua. Bolohok sih ya. Gede-gede. Ya udahlah ya. Ya, begitulah kalau orang udah kepepet ya seperti itu Kang. Kalau Kristen. Ditanya tadi sama Ustadz Wafi aja, nggak tahu. Lu bayangin ya, sekelas itu pembantu pendeta katanya Kang. Betul nggak tadi Kang? Iya, ajudan pendeta. Iya, ajudan pendeta. Tidak Kalau tahu ngelawannya kayak tentang gitu kodeks. ya jangan serius. Biarin aja dulu, suruh dia nunjukin kebebalannya, suruh menunjukkan akalnya, suruh menunjukkan kepintarannya. Biar Iya. kita keramasi dulu gitu kan. Kalau Iya. langsung diturunin, aduh nggak ada hiburan guys. Makanya kita permainkan aja. Iya makanya. Nah, si Borokokok mau mual balik, tidak bakal benar ya kalau debat sama si Ontohon mah. Iya. Iya. Memang dari tadi Ustadz Wafi udah menjelaskan, panas saya dengernya juga. Udah ngejelaskan segitu detailnya, dibilang kagak ada. Kan aduh, bener-bener. Makanya saya gas aja udah tentang di kodeks. Dia itu belum belajar. Belum Iya, tahu dia tentang kan kodeks. jawabannya dari tadi suka-suka, saya perhatiin, saya dengerin Iya. tadi sama Ustadz Wapi. Ya makanya jawaban gua juga suka-suka, biar dia cari di surat Al-Kafirun. Modal, saya belegug. Aduh. Justru di Bible tidak ada siapa istri Adam. Istri Adam itu ada di hadis ya. Dan Kristen ini mencomot dari Al-Qur'an, dari hadis tentang siapa nama Hawa itu. Aduh, ketawa terus deh, Mereka tadi mengakui. jadi haus. Mengakui gitu. Wow.
Pertanyaan-pertanyaan yang sudah basi dikelontarkan ke Islamnya, ya ada jawabannya. Ini Bunda Rahma sama Bunda Mila pada tidur apa ini orang? Iya, Bunda Mila lagi, Oh tidur kayaknya. dia udah baru buka, dia mungkin lagi sholat ini Kang, terawih. Kalau dari tadi diturunin nggak bakal seru, nggak ada hiburan Iya. kita guys. Makanya saya Iya. diemin terus. Iya, makanya saya bilang belajar dulu. Yang Anda tidak tahu, bayangkan ya, sekelas pembantu gereja, pendeta, belum tahu tentang kodeks. Kami umat Islam mempelajari itu sampai sedalam-dalamnya. Karena memang kami dituntut untuk itu. Ada berita seperti ini, kami pelajari. Tapi kocak ya, tahu dia kalau misalkan istrinya Adam itu bukan Maimunah. Nasa seboloho belagu sih asti aing. Ngakak ai sumpah demi Allah. Maimunah. Akang ada-ada aja lah. Ya Allah Gusti doa gue hampura Gusti ya. Dah heureuy ieu mah. Da ngalawan noten mah harus kayak gini ya. Iya. Nah. Iya, karena udah data, udah ini segala macam yang disuguhkan, ya tetap aja dibantah sama dia. Sekelas Ya udah. pembantu pendeta loh itu apa namanya ajudan pendeta kayak Iya. gitu. Gimana dengan jemaatnya ya Allah? Jemaatnya blow on udah. Dari Kalian tadi kan terhibur dia nggak guys yang di bawah ya? Mohon maaf ya saya mah ada heureuy tadi mah ka dia mah. Pembantu gereja seperti pembantu pendeta, bayangin dia kadang-kadang juga membantu ceramah katanya. Ya cuman paling Yohanes 1 aja tiap hari. Coba kalau dibacain Yeskil, aduh bubar tuh umat. Ya jadi Pulang-pulang gini. pada check in. Ini ya, dari awal debat sama Ustadz Wapi, saya yakin kalian semua itu kesel. Kesel pasti, marah pasti, emosi pasti kan? Awalnya kan? Iya. Pasti itu saya jamin tuh 1000%. Tapi endingnya Iya. kalian semuanya terhibur, tertawa ngakak guys. Karena Iya. apa? Kebodohan orang itu, si ajudan pendeta itu terbongkar. Ya, itu cara nguliti orten. Jangan langsung ini ngeyel, turun, nggak usah. Enggak. Kita ayun ambing ya kata orang Sunda mah ya, di ayun ambing gitu kan, sampai ke kehedannya, ke bolohoannya nampak gitu kan. Nah akhirnya Iya. nampak gitu. Saya diam Iya. aja dari tadi, perhatiin, saya baca gitu kan. Wah ternyata emang benar-benar boloho. Emang nggak ada ilmu. Iya. Tadi bang, makanya penjelasan Ustadz Wafi itu luar biasa. Buat pendengar, bukan buat dia, pendengar kita yang di bawah itu buat menambahkan ilmunya, gitu. Jadi Ustadz Wafi itu mencerahkan bukan hanya dia, tapi pendengar juga yang belum tahu, gitu. Kalau Iya, kami- tadinya kalau sih kita saya gitu, pengen nyebut Maisarah gitu kan karena ada di keyahudian Maisarah gitu kan. Ya udahlah daripada kebongkar gitu kan langsung kebongkar Maisaroh aja udah. aduh, dia percaya lagi. Oh, di mana dia tertulis? Di Al-Kafirun. dia mau buka lagi nyetir Kang, satu Iya. device bingung dia. Maimunah. Ya kalau misalkan Maimunah. benar ada datanya di surat mana misalkan di surat Al-Ikhlas pasti dia ujung-ujungnya mana bacain. Nah, gitu kan. Makanya Iya. saya sebut Al-Kafirun aja udah sambil jenggung dia kafir. Ntar dibuka, oh tentang kafir kok nih. Ada di sini Gusti Sri Agung. Adam. Aduh, aing puasa demi Allah, aing puasa ya. Ya, ya dihampurakan ya Allah ya Gusti.
Aduh. Sia anu di bawah seserian ketawa-ketawa tap-tap layar enggak sia bener-bener sia. Akang udah tidur, Kang? Udah? Pernah ngerasain tidur? Ya elah, malam nih dari sampai sekarang. Oh. Lupa udah tidur belum ya? Loh. Coba cari di surat Al-Kafirun udah tidur belum? Udah balik belum, Kang? Bang Juma udah balik, Kang? Belum? Belum, masih ada di Jakarta. Masih ya. Enak anget ya deket Bang Juma. Kang udah Itu sibuk. saya yakin tuh yang di bawah tuh yang awalnya ngantuk ya, yang awalnya ngantuk, kesel, ngedumbal gitu kan, marah, emosi, ujung-ujungnya pada ngakak semua, sia, digawean. Iya. Baik. Iya. Itulah kocaknya Oten tuh ya. Ujung-ujungnya kebuka. Ya kan? Kalau sama Ustadz Wafi itu sabar banget orangnya. Luar Iya. biasa. Saya nggak berani motong tadi, saya nggak berani Iya. motong karena lagi hatuha kan mereka kan. Bunda Mila motong juga tadi di cut karena takut Iya. bias Boleh, perdebatannya. Kang, sebagai moderator Akang untuk motong, cuman bukan untuk menjelaskan, maksudnya suruh dia dengarkan yang tadi dibicarakan gitu. Karena banyak yang udah Ustadz Wafi capek-capek jelasin, dia bilang belum menjelasin. Itu kan masalahnya. Jadi capek Ustadz Wafinya, kesian. Iya. Masa mau diulang? Ada Ya aja. takutnya gini, kalau Oten kan kalau lagi hatuha itu dipotong itu, wah kroyok lah, apalah segala macam premingannya itu loh bikin. Iya, kita Sakit. nggak usah masuk ke materi. Kita cuman mengingatkan gitu. Itu nggak apa-apa, Kang. Tapi cuma sedikit-sedikit aja gitu. Ya pokoknya kalau ada Oten-Oten yang nanya siapa istri Nabi Adam, udah jawab aja Maisarah gitu. Maisarah. Ya. Maimunah tadi. Heeh. Aduh. Bunda Rahma juga udah tidur kali. Bang Daman Iya juga nggak bener tidur. nih naik ke sini Bang cuma numpang Stanley, tidur. Bang Stanley. Masih monitor nggak Bang Stanley? Si monitor bang. Oh, silakan Bang. Ngobrol-ngobrol santai Bang sekarang. Desmi Adita, Maisara, Moi, Asti, Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, gimana Bang Stanley? Seru, bagus. Saya tambah ilmu di sini. Iya Bang. Apa nama ilmu gimana? Saya tadi ngocolin mulung, kocak nggak ada ilmu itu mah ngocakin doang. Iya paham. Orang itu kan istilahnya maunya ngeyel aja, tapi nggak pernah riset. Iya, betul. Ya Bang. makanya caranya kalau harus riset seperti mereka itu bagus. kalau menghadapi orang yang seperti itu Bang. Kalau risetnya bagus, sebetulnya mereka harusnya login. Iya, Gitu. betul Bang. Karena ditutup-tutupi Bang oleh Ya iya, bapak-bapak gereja. doktrin dari rumah sebelah kan kayak gitu semua. Jangan percaya Islam itu teroris lah, inilah itulah. Jangan bahas itu Bang, nanti rungkat Bang. Jangan bahas itu Bang. Iya Jangan bilang itu telur-telur gitu, jangan. Bang Raja Wali, ahlan wa sahlan. Jangan bahas itu Bang. Jul, Iya. Jul. Aduh, noise dulu. Jul. Raja Wali Daratan, noise. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siap abangku. Ya. Ini Noise dari mana ya? Tenggelam.
Ya sekelas pembantu ajudannya pendeta seperti itu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Benar-benar parah ya nasib jemaatnya, kasihan itu. Ya, yang diajarin cuma doktrin, tidak berdasarkan ilmu. Gimana sih? Coba untung nggak saya jawab istrinya Adam siapa? Julia Perez. Untung nggak saya jawab Julia Perez juga. Aduh. Jul, gimana Jul? Jul, aduh, noise ya, Kang. Iya. Ya lanjut Bang Stanley, kita ngobrol-ngobrol aja santai. Kang, Iya bang. ya kalau Ustadz Wafi itu nggak level sebenarnya lawan dia, tapi ya untuk pembelajaran ya bagus juga. Jadi biar dia tahu itu, biar dia nanti dia buka tuh, pelajarin tuh Kodeks Sinaiticus, siapa penulisnya Bible yang sekarang. Nah, dia nanti pelajari, mudah-mudahan kalau dia mau. Kalau enggak ya udah tetap aja blow on terus. Iya bang, saya kebetulan tadi kan pengen naik juga gara-gara tadi penjabaran masalah mukjizat-mukjizat dalam Al-Quran itu bang. Ya, Yang belah terbelah, yang apa itu Al-Quran itu sendiri, kemudian Nabi Musa, kemudian iya. Kalau kita Muslim tahu bang. nah, iya, yang Fir'aun yang diangkat dari laut itu kan ada juga dalam Al-Quran itu. Ada surah Yunus ayat 92. Ada bang. Itu ada Ya semua. ditanya Tapi kodek kan aja mereka sama nggak Ustadz mau Wafi riset. tadi. Saya belum mendalami itu, saya belum mempelajari itu. Coba kalau ditanya kodok gitu kan, pasti saya mendalami itu. Kodok jadinya. Iya. Memang aduh. Ya kalau masalah mujizat Rasulullah banyak sebenarnya, tapi kan kita tidak berpatokan kepada mukjizat yang seperti itu, karena Ya, iya. nabi-nabi terdahulu seperti Musa, Isa punya mukjizat aja dituhankan malah seperti Nabi Isa. Nah justru mukjizat yang terbesar untuk umat Islam yaitu Al-Quran. Sampai hari ini kita bisa merasakan mukjizat yang berkelanjutan terus menerus. Coba kalau mukjizat tentang Nabi Isa di mana coba? Apa bisa dibuktikan? Bisa dilihat sekarang? Tidak bisa. Itu kejadian yang lampau yang sudah hanya diceritakan. Tapi kalau mukjizat Al-Quran sampai hari ini kita bisa lihat tentang penemuan-penemuan yang ada, sains yang ada di Al-Quran, bukan 1 2, banyak. Ya kayak bulan yang terbelah itu kan udah dibuktikan sendiri sama NASA. Iya, sudah dibuktikan itu. Ya kalau bulan terbelah mereka nggak bakal percaya karena apa? Menurut mereka kan itu sihir. Tapi kalau ditanya mujizatnya apa? Belah duren, wah mereka percaya. Karena di gerejonya sering belah duren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu. Gue kangen dah bang sama lu bang. Ya. Lu mana aja Jul? Yuk mana aja di LC bang. Oh, masih di situ. Iya, kemana lagi? LC Iya, aja. iya, salam. Di LC Salam. BMB, kadang di LC. Jangan bahas itu, lagi live di YouTube. Oke, siap-siap Akang Salam, Satria. salam sama teman-teman ya di sana Jul. Siap-siap. Bang Kian Santang, Abah Kama, Bapak atur nuhun waktusnya, atur nuhun. Oh, Siap. Bang Irfan. Makasih Silakan, banyak, Bang. Irfan. Ya, Salam kenal, sama-sama. saya dari Irfan dari Sukabumi, Jawa Barat, Sunda. Oh gitu. Masya Allah. Salam kenal juga bang. Saya dari tadi di sini nggak ada Oten yang pintar. makasih banyak Bang, waktunya Siap. makasih banyak. Iya, iya. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ujung-ujungnya emang si ajudan pendeta ini langsung terguncang ya ujung-ujungnya sama Ustadz Wafi tadi tang gitu kan. Belanja terus ya sampai mau ditanya juga, saya dulu dong, saya kan belum bertanya. Waduh. Takut dia ditanya, takut. Aduh. Kalau Ustadz Wafi tuh pelan, slow, tapi jelek. Wah, Matara. Itu Bang Batavia, Kang, ada tamu. Bang Batavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya dari warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Selatan. Dari mana? Jakarta Selatan. Iya, Jakarta Selatan. Oh, Masya Allah. Jakarta Saya Selatan tahu. di mananya, Bang? Saya di Kebayoran Lama, Bang. Wah, deket tuh, Bang. Tenabang, jauh. Bentar. Ini ada mainan. Bentar ya. Yang lain mute dulu. Bentar. Diam dulu. Dengerin. Ngapain lu naik lagi, anjir? Geblek lu. Si tikus mabok nih. Pagi-pagi lu udah ngelem, dasar tikus lu. Kenapa suara kamu macam orang mabuk? Iya, karena kan ikut kamu mabok. Kamu sahur minum arak kah? Taipudin, lu kapan pulang? Kamu mabuk, kamu sahur minum arak kah? Suara macam orang mabuk. Sia nu mabok beleguk sia. Mana Wafi itu yang cari Bapak Paulus? Siapa ada Bapak Paulus? Siapa? Hah? Alkitab tak beritahu. So Kenapa nggak diberitahu? It is not important. Oh, important Paulus. Oke, nggak apa-apa. Mana si Wafi itu yang cari Bapak Paulus? Aku yang mau benar tanya Paulus dia. important. Kok lu Apa ini? Paulus important ya? Oh, important Paulus. Oh, you don't Pantesan dia. understand English. Kau tak paham English. Sorry. Baru tahu gua Paulus important. Kau tak paham bahasa Inggris. Bodoh pula kau ni. Tiada school. Taipudin. Mana si Kapan lu pulang? Wafi? Aku tanya dia apa pentingnya. Lu sekarang jadi pemabok, Taipudin? Si Taipudin. I'm not Dismas dia. Taipudin. Dismas. Dia si Dismas. Ini Oten nggak ada ilmu, cuma modal ngeyel nih sama si tikus. Cari nama Bapak Paulus, cari siapa penulis Sinaiticus. Aduh. Iya. Tikus apa? Tikus God? Ini tikus nih, nama Yunani, ya kan? Tikus. Tapi tentang kodek nggak tahu dia. Tentang bahasa Yunani, Bible aslinya bahasa Yunani nggak tahu. Level pertanyaan Udah nggak apa-apa, ini mainan aja. Level dia rendah lah. Siapa Ini, nama Bapak gimana, Paulus? Bang Tikus, Siapakah gimana yang tentang menulis keadaan di bawah bumi, di lubang-lubang Codex tikus? Sinaiticus? Aduh. Tiadakah kadrun yang pintar Bible? Aku belum jumpa lah. Tiada. Lu tahu nggak artinya kadrun itu apa? Kadrun itu artinya kapir dari gurun Tak tahu, temurun. dia orang panggil orang kadrun, aku pun tak Ya, kadrun tahu. itu kapir dari gurun turun temurun. Tuhan lu aja kapir berarti kan? Kadrun Tuhan lu tuh. Mana datanya? Dari gurun, Tuhan lu dari gurun. Bukan dari Batak. Kau panggil kadrun itu ya buat Yesus itu. Kau katain kadrun. Tuanku dari gurun. Iya, Tuhan lu dari gurun, berarti kadrun. Tuanku dari gurun. Iya, Tuhanmu dari gurun, kadrun. Yesus kan lahir. Kan jeduar. Yesus lahir di gurun sana. Langsung sesak napas aja si kadrun. Mengapa kamu macam orang mabuk?
Lu yang dari tadi ngomongnya mabuk anjir. Mabuknya pun cuma mabuk air cucian. Ya, kalian mana kalian anjir? Tikus ini habis makan spiritus. Kenapa suara kamu macam orang mabuk? Sia nu mabok belegug belohos ya. Kayaknya dia habis minum ini, Kang. Baru minum kamar. Kalau dia nih kayak sepertinya si tikus ini habis minum spiritus kayaknya nih. Kan? Namanya aja tikus. Itikus adalah pemuda yang dihidupkan kembali oleh Paulus. Hebat kan Paulus? Diberi mukjizat menghidupkan orang Paulus itu mati. hebat. Gua muji Paulus hebat, bisa membangkitkan tikus dari got. Bukan mematikan orang Iya, hidup, bisa tapi bisa menghidupkan tikus orang kan? mati. Iya, Bisa dia menghidupkan Tak tikus kan? cemburu? Iya. Kamu tak dia bisa. cemburu dengan Paulus yang boleh hidupkan orang mati? Cemburu apa? Paulus aja nggak punya pacar, gimana cemburu ah? Ngehe lu. Paulus saja membangkitkan tikus buat apa? Oh, mengapa kamu cemburu dengan Paulus? Mana sudah itu satu orang mabuk tu hilang sudah dia. Mana si Wafi? Aku tanya dia, siapa bapak Nabi Yunus? Dia tak jawab. Dia tanya bapak Paulus, aku sudah jawab. Alkitab tidak tikus. beritahu, kami tidak tahu apa pentingnya nama bapak Nggak usah Paulus. ngoceh, Dia nggak usah tak ngoceh. jawab. Nggak usah ngoceh. Lu kalau mau diskusi ya. Silahkan diskusi yang Oke, kau satu. jawab. Apa pentingnya bapak Paulus untuk kau? Sangat penting karena kita itu harus tahu bibit, bebet, dan bobot. Kalau tidak tahu bibit, bebet, dan bobot, berarti dia adalah anak syaiton. Oh, begitu. Izin Akang. Bapak kepada moyang kau tahu? Tahu. Bapak kepada moyang kau tahu? Tahu. Mau kau tidak tahu, berarti moyang Tahu, kau ni ya, anak, tidak tahu deh, gua bilang tahu. Gimana sih? anak out of marriage. Wow. Siapa bapak kepada nenek kau? Kau tahu? Kepada Berarti kau keturunan daripada aku tidak mau sebut. Kenapa tidak masuk? Assalamualaikum lagi, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Kena band tadi. Aku Kira-kira, belum jumpa kadrun yang pintar Bible. Nah. Cuma saja aku berapa kali Ada, udah jumpa lu kadrun yang pintar. Dia- Tuhan lu kan kadrun. Ini si Kadrun. tikus ini Oten apa? Oten dia, Oten. Aku Kristen, Bang. Oh, ente Kristen. Iya, Kristen, pengikut Kristus, pengikut jalan Tuhan. Oh, Tuhan yang mana nih? Bapa Surgawi, Bapa Putra dan Roh Kudus, itulah Tuhan yang Putra dan benar. Roh Kudus. Kenapa? Tahu nggak, Bang? Tuhan Bang, Bapa izin, lu- Bang. Ntar dulu, Saya Bang. kalau lihat yang begini nih Berapa kasihan, orang tau yang nggak? mau diskusi Bukannya dengan ini saya ini? kasihan dan mau ketawa nih kalau lihat yang begini nih. Sangkin begonya ya. Bang, berapa orang Saya mau mau diskusi ketawa, dengan kasihan. saya? Tikus. Kita Adakah ngobrol saya aja. terlalu pintar Kita sehingga ngobrol aja ya, perlu kita ngobrol beberapa orang diskusi Nggak dengan bisa, saya? Raja Wali bisa. biarin sama Bunda Mila Nggak dulu bakalan biarin. bisa, Bang Raja Wali. Nggak bisa. Enggak, ini mau nanya nggak- doang nih, kenapa Dia Bapak nggak bisa, dia pasti nyerocos terus. Coba deh, lu Nggak diskusi. apa-apa. coba. Mana Coba, ngerocos? silakan. Aku kan dengar. Ya, izin Kamu tanya yang ya, keroyok boleh ya. saya, ramai-ramai keroyok saya. Enggak, gue nggak mau ngeroyok lu, nggak ada manfaatnya. Pertanyaan gue nih buat lu nih, tadi kan lu bilang Tuhan lu Tuhan Bapak ya. Kenapa Bapak lu itu, Tuhan Bapak lu itu nggak bisa nyelamatin Yesus ketika digebugin sama Hansip Romawi?
Oke, apa jawab Bapak? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak tunggalnya supaya barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan tidak akan mati selama-lamanya. Jadi mesti digebugin dulu. Yohanes 3 ayat 16. Enggak ada korelasinya lo sama pertanyaan gue lo. Iya, mesti digebugin dulu, digebugin, diludahin, baru tuh. Coba Bunda Mila, Apa coba hubungannya maju, sama kasih maju sayang Bunda Mila, Bapak? gua gedein Bunda Mila nih. Mau jangan bagi lagi gedein. ayat. Kejadian 3 ayat 15. Dengar dulu aku jawab. Udah biarin lah, Bang. Kejadian 3 ayat 16. Aku akan mengadakan permusuhan di antara perempuan ini dan engkau, yaitu iblis. Keturunan perempuan ini dan keturunan engkau, yaitu permusuhan. Keturunan hubungannya perempuan pertanyaan? akan meremukkan Capek gue. kepala kau. Itu dan di kejadian apa keturunan di- kau akan dijadiin? meremukkan tumitnya. Itu di kejadian apa dijadiin? Kejadian 3 ayat 15. Oh, itu kata siapa itu? Kata Bapak. Ya. Siapa nama Bapak itu? Bapak tidak ada nama. Musa sudah menanya. Ada. Nah, makanya lu berarti nggak pernah baca Bible. adalah Ada. Aku. Nanti dulu Ada. aku jawab. Ada namanya. Aduh. Bapak itu namanya Sutarman. Ih, kok ketawa lo? Tahu Ih, kan ketawa dia. Dia nggak tahu. Iya. Agama Oke kok lah, main-main ya. Ampun deh. Rupanya banyak orang mabuk di sini. Lu yang mabok. Lu mabok Ah, tahu. Orang Islam mana mabuk? Bilang nama bapaknya Sutarman, ngakak dia. Tikus bukan oten. Nah, Ih, dia memang namanya nggak geli. nyambung. Orang mabuk tikus di ini sini. Selebes ya. Oke. Bukan. Serius. Dia oten Serius. benar, tapi Enggak, Oke, selebes. nggak nyambung. Nggak Selebes. nyambung. Kita serius balik. Tenang. Kita serius balik. Bukan Jul. Kita diskusi. Kita diskusi Nggak sebagai enak orang dia dewasa. diskusi sama dia nggak ada ilmu. Oke. Sabar. Siapa Nggak ada nama ilmu, Jul. Bapak? Musa sudah menanya Tuhan siapa nama dia. Kok Kejadian bawa 3 Musa ya? ayat 14. Gimana Kristen bawa Musa itu gimana ceritanya? Musa berkata, Oi, aku gimana adalah Musa diikutkan tuh gimana? Musa tuh Kenapa siapa? Kristen tuh siapa, Bang? Coba jawab dulu. Kristen tuh siapa? Musa tuh siapa? Kenapa kau jadi ngaku-ngaku Musa ini? Bagaimana ini? Musa tuh nggak ada hubungan Oke. sama Kristen. Coba Musa itu sebutin seorang hubungannya di mana? Nabi Israel. Nanti aku jawab. Ya, Sabar, kenapa kau bawa Israel tuh kenapa? Sabar, Bunda. Dengar. Sabar, Isa itu orang Israel bukan? Bunda, sabar Bunda. Bertanya aku. Orang nanya ya jawab ya, pertanyaan saya itu tadi satu. Yang kedua, Isa itu kan gak ada bapak. Bunda, sabar. Dia jalannya kalian bilang dia Israel. Dari mana jalurnya Israel? Coba. Ibu tuh tidak bisa jadiin last name, jadiin apa family name, apa istilah bahasa Indonesia? Marga. Nah, tuh coba tunjukin kalau memang Isa itu Bani Israel. Coba. Coba tanya soalan dengan jelas aku. Jangan kejang-kejang, tanya dengan santun. Lo kok kejang-kejang? Apain gua kejang-kejang? What is your question? Tanya. My question is why Jesus you say Bani Israel? Answer me. From where? From mother? I don't think so. Matius 1 dan Lukas 3. Speak English now. Speak English. Dulu, sabar. Jangan Kalau lo kau nggak bisa nggak usah mancing-mancing. sabar Bunda. Bulan puasa mesti sabar. Udah mau buka ini nggak apa-apa. Dosa sedikit dan ampun.
Jangan kijang-kijang Bunda. Baca dalam Lukas. Kencengan dikit dong ngomongnya, saya di jalan nggak kedengeran. Maria itu adalah dari keturunan Daud. Dari mana keturunan Daudnya? Dari mana? Coba jelasin lagi. Dari mana? Yusuf adalah dari keturunan Emang Isa anaknya Yusuf. Dari mana nenek lu kiper? Dari mana Musa? Ini apa namanya Yesus? Salah. keturunan Yusuf? Bentar, salah. Saya potong Musafila, dia salah. Si salah Tarman ini emang. salah lo. Bukan dari Daud, bukan dari Daud, bukan. Gua bacain ayatnya. Hari ini telah lahir juru cukur di kota Garut. Nah, keturunan Garut berarti. Ketawa lagi dia. Mana tahan. Serius. Oke, serius. Coba kasih saya jelas bahwa Isa itu orang Yahudi, keturunan Yahudi, keturunan Daud, bukan keturunan Yahudi, keturunan Daud, keturunan. Isa, aku tak kenal Isa, Bunda. No, Yesus. Maaf, salah ngomong. Saya pikir kau Muslim. Saya pikir kau udah mau login. That's why saya bilang Isa. Yesus itu dari mana kau bilang dia keturunan Daud? Coba jelasin. Oh, baca silsilah Yesus di Injil. Baca. Silsilahnya baca. Kalau nggak ada yang nyumbang sperma, nggak bisa dibilang itu keturunan dia. Selesai. Bunda, baca silsilah Yesus dalam Matius dan Lukas. Ya bacain dong. Besarin ini. Akang, besarin Kang, biar dia buka itu. Buka silsilahnya. Israel. Dari suku Yehuda. Dari mana? Suku Yehuda. Ngaco nih orang. Ngaco. Memang nggak ngerti dia, Bunda. Dia nggak ada ilmu. Dia cuma asal ngomong doang. Itu dia. Gaya-gayanya doang. Gaya Parah lu. doang. Sama perempuan aja kalah, apalagi sama guru-guru kue di sini. Bunda, sabar. Saya udah sering Tuhan digebukin. ketemu. Saya udah sering ketemu sama orang ini. Jadi dia itu ya begitu model ngeyel. Dia nggak ada ilmu, tapi bicaranya kayak orang berilmu gitu. Sekarang begini. Eukaliptus. Saya anggap aja kau eukaliptus ya. Eukaliptus. Kalau kau nggak bisa jawab, Yesus itu keturunan Daud. Nyala kau dari komal ini. Nah, go to hell. Tuh, biarin orang-orang nggak tahu, kita aja ngomong berdua. Go to hell. Bunda kalah. Bunda tanya Nggak ada yang bisa jawab. Mana jawabannya mana? Nggak ada hubungan sama Yusuf. Yusuf itu tidak memberikan spermnya. Kan katanya anak Tuhan, anak Allah. Nah, dari mana kau hubungkan sama dia sama Daud? Dari mana? Dari mana hubungannya? Kalau kau nggak bisa jawab, go to hell, oke? Sperm? Apa itu Bunda? Otak Bunda kemana? Sudah ke sperm. Kau nggak tahu sperm? Kau bikin anak pakai apa? Pakai jari. Yesus dari perawan, Bunda. Nah ya udah, kenapa ada hubungannya sama Yusuf? Apa hubungannya? Bunda, dia dari perawan, tidak dari benih lelaki. Aduh, Kang nih gue pengen getok kepalanya, cabein rawit beneran. Nggak nyambung Bunda. Yang ditanya apa dia nggak nyambung. Nggak bisa. Dia nggak bisa jawab. Saya lempar paus kalau kau bisa jawab nih. Bunda, sudah tua-tua pun suka sperm. Aduh. Kau yang tua, saya sih masih produktif. Kau ngomong aja udah mau gigi masih ada nggak gigi? Gigi masih ada nggak? Gini, Tepudin, gini. Dia kan Maria ini perawan. Aduh, Bunda, otak Bunda. Diam, dengar dulu, diam. Maria ini kan perawan. Tidak ada seorang laki-laki pun yang membuahi Maria. Setuju nggak? Setuju ya. Setuju. Kalau misalkan tidak ada yang membuahi dia tidak punya garis keturunan. Nggak bisa, benar. Nggak ada.
Maria Kalau keturunan misalkan lu ngomong dia keturunan bapak, nah baru gua percaya. Tapi kalau dia keturunan Daud, Daud, Maria gua nggak percaya. Nggak ada. Karena nggak ada orang yang membuahi dia, bro. Iya, Maria Nggak ada keturunan dari ibu tuh nggak ada. Nggak ada Nggak keturunan ada. dari ibu Marga tuh itu nggak ada. semuanya dari Dari bapak. bapak. Ah. Sabar, Bang. Janganlah kau orang keroyok aku. Aku nih memang Siapa pintar. yang Jangan ngeroyok? ya, karena lu botol. Siapa yang ngeroyok lu, Sutarman? Ini ramai-ramai keroyok. Yesus Dasar tikus. Maria itu keturunan apa? Siapa, Bang? Dari Yehuda, Bang. Dari Nggak ada, nggak ada, Abraham. nggak ada. Dan tadi lu bilang dari Daud. Ternyata Daud ke Yusuf. Yusuf tidak membuahi Yusuf bukan Maria. bapaknya Yesus. Ya Iya, mungkin tidak membuahi. kalau menurut keliterasian Kristen mungkin adalah tetes 2 tetes malah. Mungkin kali ya. Berarti ya dia disetubuhi. Berarti bukan dari perawan. Bukan dari perawan. Bukan, Dia ini disetubuhi. Disetubuhi oleh Yusuf dulu. Baru keluar Yesus. Itu maksudnya dia, si Iya. tikus ini. Iya. Makanya dia bilang dia keturunan Yusuf gitu. Iya. Benar. Nih. Make sense. Hujat. Itu. Lah kau yang bilang Ya dia kau keturunan laporin aja Yusuf. kalau kita menghujat. Kau Dia laporin keturunan aja, Yusuf susah. katanya. Ah. Ya icip-icip Saya dikit bukan lah, dua natur. tetes 2 tetes lah. Dapet itu mungkin Kang gitu. Bang, Jadi udah terlanjur. Setetes. Bang, aku nih masih Kayak ini, kayak teh celup. Kayak teh celup, Bang. Secelup, 2 celup. Iya, dia mungkin gitu maksudnya si tikus. Maksudnya si tikus dapatlah Yusuf ini setetes 2 tetes gitu. Jadi udah jelas Itu ya maksudnya. nama bapak itu Sutarman ya, Gus. Ayo aku, Bang, aku nih bawa umur, aku takut. Ya, begitu ilmunya. Oh, ngomong kayak orang nggak makan setahun ya. Dia ngomongnya kayak orang nggak makan setahun. Bunda, Gitu. diamlah. Kenapa kau harus diam? Nah, Orang punya ngatur-ngatur mulut. ya. Kau tidak ada Iya. ilmu, yang tikus. punya komal aja nggak nyuruh diam kok, kau yang ngatur-ngatur oten lagi. Mana ada diatur oten orang Islam. Diamlah. Iya, dia bilang berarti Yusuf ini pernah tidur. Makanya dia bilang Yusuf Nah, Yesus ini itu cuma keturunan. tetes. Yusuf. Itu Iya, cuma itu setetes. masuk di akal. Aku setuju sama Bang Eukaliptus. Dia kan keturunan dari Yusuf. Berarti Yusuf ada bagiannya sama Yesus. Ya, Cuma Benar, setetes itu pun 100%. itu Kasih pun tepuk kepalanya tangan. doang, itu pun kepalanya doang, nggak semua. Kasih tepuk tangan Bang ini Akang. Kasih tepuk Iya, tangan. berarti Plak, plak, gitu. plak, 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 plak. Gitu Bang. Bunda, namanya bukan Ya. namanya tikus dia, namanya tikus. Namanya tikus. Itu kalau di baca Sunda ya. itu, kalau kata orang Sunda itu cosleos itu ya namanya ya. Cosleos gitu. Apa? Ini tikus, Bang. Paulus menghidup dia kembali, Bang. Bang. Dan Namanya bahkan tikus. diberi mujizat. Udah gitu Akang, dia tadi bawa Paulus melanjutkan apa ininya Yesus. Kamu Mana Paulus ngikutin aturan dia mau jadi Masaya sendiri. Dengan Paulus yang diberi Dia mujizat menghidupkan orang dia mati. berlawanan nama Yesus. Mau saya bacain tuh data-datanya. Parah lo. Kristen udah 60 tahun aja masih belum bisa. Hujat lagi. Paulus melawan Yesus. Menghujat. Emang iya. Memang iya. Yesus dibilang terkutuk. Aduh, menghujat saja kamu. Iya, memang Paulus menghujat. Tidur Memang dengan Paulus menghujat, Bunda. Paulus Menghujat melawan Yesus. menghujat kamu. Yesus dibilang terkutuk di tiang salib. Bayangin aja. Seorang Yesus ngaku-ngaku rasul.
Jadi karena kita bang baca ayat Iya, itu kan karena kita katanya. Padahal Yesus nggak bilang, nggak ngajarin gitu. Tiba-tiba Paulus nongol nih, Paulus nih. Dia bilang Yesus terkutuk. Ini pengikut Paulus beneran, pengikut Paulus Iya, semotak. iya. Yesus menebus kita dari kutuk. Dibohongin Paulus, percaya aja dia. Dikutuk karena kita bang. Iya, padahal kan Yesus nggak ngajarin seperti itu. Makanya si Paulus ini tiba-tiba nongol mengutuk Yesus. Lagi Gitu. penghujat lagi. Si Paulus ini memang penghujat, Bang Tikus ya. Karena Yesus nggak ngajarin tentang si dikutuk, tentang apa-apa. Tahu-tahu tiba-tiba dia Iya, nongol, nggak dia ada. bilang Yesus terkutuk. Dia bilang Yesus terkutuk. Kan ini aneh. Pengajaran dari mana? Siapa dia? Bapaknya siapa? Kita nggak tahu. Jangan-jangan Siapa bapaknya anak Paulus ini. coba? Jangan-jangan- Bapaknya Paulus siapa? Tikus. Enggak, Bapaknya jangan-jangan- Paulus siapa? Jangan-jangan Paulus ini anak hasil ini ya, hasil gotong royong, jangan-jangan. Hasil gotong royong bener, bapaknya nggak ada. Beritahulah kami Alkitab Kayaknya kan. hasil Mana, gotong mana, mana, royong. mana, bapaknya Paulus mana? Bapak Paulus. Coba kasih data kan Bapak Paulus. Beritahulah, bang, mana Ya, aku kasih. tahu. Oh, kau tidak tahu itu Tahu dia. Bunda. Imani saja, Nggak imani jelas. saja, cukup. Nggak Kalau jelas. Bunda belum jumpa, Nggak jelas. saya siapa Bapak Paulus. Makanya aku bangga jadi Islam, tahu nggak? Kenapa? Semua yang diajarkan tuh jelas. Nabi Muhammad Iya, siapa sudah, sampai Bang. ke Nabi Adam, jelas. Paulus siapa ya? Udah gitu, Paulus itu kan penjahat. Bener kan Paulus penjahat? Iya, Penjahat. dia. Itu dia. Jahat dia. Kenapa kau ikutin aturannya? Dia yang melawan Yesus. Kau lihat aturan-aturannya. Dia pengen jadi nabi sendiri. Penjahat kok dijadiin nabi. Wah, jadiin rasul lagi katanya. Ngaku sendiri, Bunda. Semua Oh, orang iya? juga bisa ngaku-ngaku, ya kan? Bisa. Malah dia kutuk lagi yang dia aku itu. Yesus dibilang Itu dia. terkutuk. Hidup adalah untuk Yesus dibilang terkutuk sama dia. Waduh. bang. Mana itu? Pelajaran. Oh, Adalah keberuntungan, hidup adalah untuk Kristus. dia bilang Yesus terkutuk, dia bilang kitab Torah terkutuk. Waduh, kacau Paulus ini nih. Iya, dia memang dendam sama Yesus dia, Bunda. Dia bunuh-bunuhin murid-muridnya, tetap berjalan. Akhirnya cara satu-satunya, wah hancurin nih pengajarannya. Gua bilang Yesus terkutuk gitu. Itu caranya, Bunda, cara menghancurkan Kristen dia seperti itu dia Paulus. Kejang-kejang sudah mereka, kesulitan Jangan mereka. kejang-kejang tikus, santai aja, sabar. Kejang-kejang mereka. Turun dah. Kena kan? Kena lah. Ketawanya nggak diterima sama TikTok, jadi kena report. Oh, kena dia. Bukan gua aja jadinya yang kena. Rasain. Kenapa turunnya? Kenapa kena report? Ketawanya nggak diterima sama TikTok. Itu kayaknya kayak si kebenaran itu ya, ininya lain ya. Bukan, dia orang Malaysia, namanya Dismas. Dulunya. Oh, iya, tapi dia tuh sebenarnya udah mengakui, cuma ya biasalah, gengsi kan, doktrin. Ya, yang begitu kita nggak hadepinnya, nggak usah pakai data, pakai ini, Bunda. Kita Iya. ajak bercanda aja, Main-main Bunda. aja. Iya. Makanya. Tapi Karena cari pertanyaan apapun yang dia nggak kita- bisa jawab. Iya, dia nggak bakalan berhenti, Pak Bunda, kalau udah kepepet. Rocos terus. Saya Iya. sering ngadepin dia. Makanya saya nggak mau ngadepin dia seperti itu. Pakai data, pakai ini itu, ya kita canda-candain aja. Aduh, ada aja Oten pagi-pagi.
yang aneh-aneh ya. Oten nggak ada yang pinter Kang, gimana Kang ya? Iya. Bunda udah buka Bunda? Belum, hampir nih. Makanya saya mau izin dulu 4 menit lagi ya. Ya, Nanti di Amerika kita itu ngobrol lagi. sekarang Hah? jam 6 sore ya berarti ya. Kalau di Jam sini 6 pagi. sore. Hampir. Di LA. Di LA ya. Kalau yang di Bunda Semangkun udah traweh nih. Jam 8, 9. Ya, kemarin Kita 13 jam. Kemarin Bunda, saudara saya Hani, dia kan di Pittsburgh. Oh, dia di Pittsburgh. Yang kemarin, Pittsburgh tuh East kemarin Coast. Bunda Oh, bicara. yang kemarin, ngobrol. iya. Kita Iya, ngobrol. benar. Iya, Yang iya. sama Rick itu. Iya, sama Cuman Rick. dia lagi pengen naik lagi kemarin ini. Cuma ayahnya si Rick ini lagi di rumah sakit gitu sekarang. Oh, Jadi dia belum bisa Kasihan. naik ke komal-komal lagi. tapi dia udah saya kenalin sama Big Brother kan, jadi oke lah. Iya, Maksud saya sudah. begini, Bang. Kalau orang Amerika tuh saya tahu persis, saya kan udah lama di sini. Itu nggak bisa terlalu banyak kita kasih informasi yang dia sendiri udah muak. Dia itu kan udah muak tuh Iya. sama agamanya dia. Jadi kita Iya. langsung masuk ke Islam. Jadi Iya, yang bisa sudah. masukin itu saya rasa Big Brother pas itu, karena saya udah bilang Big Brother jangan kau sentuh-sentuh lagi agamanya dia, karena dia nggak mau dengar Iya. kan. Nggak mau Iya. dengar ini yang benar. Mudah-mudahan dia continue, mudah-mudahan. Kalau enggak, saya terpaksa ini itu Bang Handi nanti mungkin bisa ngasih nomor telepon imam di sana yang di Washington DC sama Sudah, beberapa yang tinggal di itu. Udah ya? Sudah, Bunda. Dia sudah sering bertanya ke imam di Pittsburgh. Dia kan Oh, oke. tinggal di Pittsburgh, jadi dia sudah sering bertanya ke imam-imam dan bahkan sudah dikasih buku Bunda Oh iya tentang bagus ya. pengajaran Islam, Al-Quran Iya. yang terjemahan dan buku-buku pelajaran tentang Islam, Iqra dan sebagainya. Dan dia suruh bergaul sama orang putih yang pindah Islam karena dia putih kan? Dia orang putih kan? Iya, orang putih. Ah. Ngomong putihnya Lain- jangan lain sambil ininya. ngelihat ke saya dong ngomong putihnya. Jadi Akang mah bule. apa namanya? Ya, jadi dia merasa ini karena orang putih itu lebih apa? Kritis, Bunda. Ya, Kritis lebih cara kritis berpikir. lah. Tapi selagi dia udah mau, udah jalan Iya. langsung. Dia memang sudah tidak percaya lagi. Minggu kemarin juga Iya. saya ke sana, Bun. Iya ya. Iya. Percaya. Sumedang saya. Sumedang. Mudah-mudahan Sumedang. aja ya cepat dapat hidayah ya. Ya, dia sebenarnya sudah pengen login, tapi dia kenyamanan kan gitu jawabannya kan ya, sementara ini kan masih memberi kenyamanan, cuma kan kita nggak tahu besok-besok kan kita nggak tahu kan itu Ya namanya dunia memang kenyamanan, memang dia namanya diberikan Iya. oleh Allah sebagai ujian kenyamanan gitu, supaya kita itu lalai atau tidak kan gitu. Karena memang kan dari awalnya iblis atau setan itu memang diberi legitimasi gitu ya, diberikan sudah mendapatkan izin dari Allah untuk menggoda manusia, salah satunya ya dengan kenikmatan dunia itu, Pak Nugroho, sehingga kita melupakan ajaran-ajaran itu kan kayak gitu. Nah, ketika yang namanya nyaman itu kan relatif. Nyaman itu ada orang nyaman berbuat beda-beda, maksiat. nyaman orang kan Iya. beda-beda. Ada orang yang seperti perampok juga mereka nyaman dengan maksiatnya tersebut kan kayak gitu. Berbeda kita kalau patokannya itu kebenaran gitu kan. Kalau misalkan patokannya kebenaran tentu adalah mengarah kepada perintah-perintah daripada Sang Maha Pencipta kan gitu. Gitu kan, contoh misalkan Firaun juga kan nyaman dengan kehidupannya kan, menjadi seorang raja gitu kan, raja diraja kan kayak gitu di negerinya tersebut. Nah dia juga kan nyaman, tetapi nyaman dengan melupakan Sang Maha Pencipta. Nah dari sisi itulah makanya yang diperlukan kan kita keselamatan dari sebuah kebenaran tersebut. Nah makanya yang saya tanyakan Oh, ya itu gitu. kalau Oke, hanya oke. iya gitu.
Jadi kalau saya seorang Kristen bukan Katolik ya, mungkin saya sudah pindah Iya. Islam. Kalau saya Kristen loh ya, ini kan sudah Iya. mualaf. Tapi karena saya Katolik ya belum, ya kan? Karena kalau Katolik itu kan jelas hierarkinya ya. Kita Iya. pemimpin tertinggi umat Katolik adalah Paus Fransiskus kan, yang di Vatikan, Iya. ya kan? Jadi apa yang diarahin dia, apa yang diperintah dia, kita harus turut tunduk, nggak bisa ngelak, nggak bisa ngomong nggak mau, ya kan? Umpamanya aku suruh nyembah Yesus yang katanya saudara-saudara Muslim itu manusia kok disembah, tapi kita masih tunduk karena dia pemimpin kita, panglima tertinggi kalau di negara kan, kita ikut dia. Nah, nanti suatu hari kita kan pasti mati tuh orang, ya kan? Nah, mati, kita di akhirat ditanya, kenapa kamu nyembah manusia kan, seperti itu katakanlah, kamu tuh syirik kan gitu. Ya kita bisa jawab, itu sesuai dengan arahan pemimpin umat Katolik saya. Jadi kalau mau nyalain, jangan nyalain saya, salahin pemimpinnya. Nah, seperti itulah. Seperti kasusnya Eliezer nembak Joshua. Memang yang nembak itu kan Eliezer, mati Joshua. Cuma karena itu atas perintah Sambo, ya kan, komandannya, otomatis kan Eliezer nggak dipecat, Sambo yang dipecat, karena otomatis perintah pemimpin itu yang bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, seperti itu Bang. Kalau enaknya di situ, kalau Kristen aku udah pindah. Iya, betul. Nah, ya sebenarnya analoginya untuk masalah agama atau keyakinan kita dalam bertuhan gitu, itu sebenarnya kurang tepat. Masalahnya soalnya kayak gini, Pak Nugroho. Ketika Pak Nugroho misalkan mengikuti pemimpin, masalahnya pemimpin ini bisa menyelamatkan tidak, itu yang menjadi pertanyaannya. Iya kan? Sedangkan kita sudah dikasih tahu, misalkan katakanlah, oh itu si Sambo itu orang jahat. Wah, saya nggak peduli, itu kan pemimpin saya. Nah, sedangkan ketika terjadi sesuatu, misalkan kayak itu kan si Sambo kan tidak bisa menyelamatkan. Sedangkan kalau misalkan katakan di dunia itu kan masih ada lah yang namanya banding atau juga PK atau segala macam. Nah, nanti kan sedangkan di akhirat kan nggak ada yang namanya banding. Loh, kenapa kamu mengikuti orang yang salah sedangkan sudah diperingatkan gitu lah berkali-kali siang, Ya, soalnya pagi, yang jadi sore, masalah kan tuh kayak gitu. peringatannya tuh dalilnya di Al-Quran, sedang kita nggak ngimani kan gitu umpamanya. Itu kan kita bisa ngomong toh Pak, Pak Ustadz. Loh, itu kan kita nggak mungkin kita maling di negara Indonesia tapi diyakini menurut hukum negara Malaysia, kan nggak mungkin. Itu error namanya kan. Nah itu. Nah ya seperti halnya tadi kita kalau misalkan lah ke Al-Quran kan sering kan apa namanya seperti yang sudah lumrah bahwasanya Pak Nugroho kan menuhankan Yesus, iya kan? Gitu kan? Nah, sedangkan Yesus sendiri mengajarkan bahwasanya Pak Nugroho kan mengharapkan hidup yang kekal kan? Nah, sedangkan Yesus sendiri mengajarkan bahwasanya hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya, iya kan? Satu-satunya Allah yang benar tersebut dan menjabat namanya Yesus itu sebagai utusan. Nah, itu gimana itu? Itu juga kan pengajaran kalau Yesus memang jadi utusan, Mbak Muntah. Apalagi saya orang Jawa, jarang kita manggil Tuhan Yesus itu jarang. Tuhan Yesus jarang. Kita panggilnya Gusti Yesus, ya kan? Gusti. Malah berarti dapat dikatakan Pak Nugroho menuhankan Yesus enggak? Oh enggak, saya manggilnya Gusti. Ya, Gusti. Tuhan berarti. Ya Tuhan lah, bukan Tuhan. Ya kan Tuhan, gitu kan? Ya kalau orang Jawa kita ngomong Gusti itu kan kayak Gusti kan Hamengkubuwono, kita kan panggil Raja Jogja itu kan Gusti, ya kan? Iya, pemimpin. Iya, ya pemimpin lah gitulah. Iya Tuhan. Ya Tuhan apa-apalah. Yang jelas. Iya betul. Nah, kalau kayak Hamengkubuwono tuh kan Pak Ustadz Hamengkubuwono Jogja itu apa perintah dia ke orang Jogja pasti orang Jogja nggak akan ngelawan. Nah itu kan pasti itu tuh perintahnya Gusti Hamengkubuwono itu kan. Ya makanya kalau orang Jawa itu panggilnya jarang, orang Jawa panggil Tuhan Yesus itu jarang, ya kan, panggilnya Gusti Yesus. Nah itu. Jadi kalau ditanya terus, Pak Nugroho menuhankan Yesus, enggak, saya menggustikan Yesus. Nah itu. Nah apa namanya, berarti
ke Bapa lah katakanlah. Oke, ke Yesus kita ini Ya, dulu, kita Yesus sisihkan memang dulu ke utusan. Bapa. Nah, kayak gini, dari keyakinan Pak Nugroho, Bapa ini sebenarnya berada di surga tidak menurut Pak Nugroho? Kalau bukan menurut saya lah, kalau menurut saya bingung nanti saya jawabnya. Kalau menurut saya nggak percaya Bapa, nggak percaya Yesus. Kalau menurut saya, karena kita kan Berarti percayanya ya kalau menurut saya nggak percaya Bapa kan. Nah, kalau menurut saya loh ya, karena kita di bawah Katolik ya kita harus menurut Gereja Katolik ya, keimanan Gereja oke Katolik. lah kayak gini. Bapa di Menurut surga. keimanan, Oke, Nah, berarti Bapa Bapa di di surga. surga kan? Nah, Ya, ini juga posisinya salah dia satunya situ. nih. Nah, oke lah, ke Yesus ini Bapa di surga. Nah, berarti Bapa itu kan menempati surga kan? Betul. Betul, gitu kan? Betul. Nah, sekarang Pak Nugroho kan percaya kan? Kekatolikan ini kan percaya bahwasanya Bapa itu sang pencipta, iya kan? Iya memang itu sang pencipta. Oke, terus apa namanya Bapak juga kan maha besar kan? Betul. Nah, kemudian surga itu juga kan ciptaannya Bapa kan? Betul. Betul kan? Nah, sekarang Betul. coba kita dengan akal dulu deh. Kita dengan akal dulu, belum mengarah kepada dalil gitu kan? Bapa itu kan maha besar, sedangkan surga itu kan ciptaannya. Bagaimana mungkin Bapa yang menciptakan surga, Bapa yang maha besar, Bapa yang maha besar menciptakan surga, kemudian dia sendiri malah menempati ciptaannya? Coba masuk di akal gak? Kalau dia yang bikin terus dia nempati itu, ya kalau kita tanya masuk akal ya kita masuk akal ya, kayak kita buat rumah terus kita tempati sendiri kan ya masuk akal juga, Pak Ustadz. Ya berarti gugur dong kemahabesarannya. Iya kan? Gitu ya berarti ya. Iya Iya kan? benar itu benar. Ayo Benar, coba. benar. Itu dari akal. Betul. Dari akal gitu. Tapi loh. kalau narasi di Katolik itu Bapa Maha Besar tuh kok nggak pernah denger ya adanya Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itu apa kuasa sama besar itu sama? Apa gimana? Ya beda, ya Maksudnya? beda. Nah, beda kan? Berarti Ya beda. berarti Ya, kalau tapi- Maha Besar kita nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Nah, tapi gini, tapi kan yang namanya Tuhan itu kan serba maha kan? Tuhan itu kan? Loh, kalau di Katolik bukan gitu, Pak. Kalau di Katolik itu kan kita punya syahadat kan. Syahadat itu aku percaya Bapa yang ada di surga, pencipta langit dan bumi, ya kan? Kayak gitu. Bapa yang ada di surga, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putra tunggal Tuhan kita. Berarti kan dua pribadi yang terpisah itu. Iya kan? Kalau ngomong gitu. Kita masuk lagi ke fokus yang tadi. Artinya apa? Bapa ini kan sang maha pencipta. Iya kan? Betul. Bapa ini sang maha pencipta. Oke, kayak tadi kan dan juga Bapa ini kan sebagai Tuhan, iya kan? Dan Tuhan itu pasti serba maha kan? Maha pencipta, maha segala-galanya, maha kuasa, Tuhan. iya kan? Iya Tuhan itu. Kalau menurut saya ya enggak Tuhan juga, itu kan Pak. sesembahan. Enggak, maksudnya kriteria Tuhan. Tuhan itu kan sesembahan tertinggi, iya kan? Oh ya itu mungkin kalau standar di Muslim seperti itu ya silakan. Cuma kalau standar kita di kekatolikan tuh kalau Tuhan itu makanya tadi saya ngomong saya itu jarang panggil Tuhan Yesus, panggilnya Gusti Yesus, itulah dia. Enggak, kita enggak mengarah ke Yesus, enggak mengarah ke Yesus. Ke Bapa, Tuhan ya. ke Bapa, iya. Nah, Bapak iya, kalau Bapak itu gelarnya kita ngomong dia oke. Bapak itu bukan Tuhan. Kalau di Katolik dia Allah Bapa kan, bukan Tuhan Bapa, bukan. Nah, itu dia. Itu juga salah satu kesalahan yang sangat besar gitu kan. Itu kesalahan yang sangat besar. Karena apa? Nah, coba kita kali oke lah. Sebelum kita mengarah ke tadi ke maha besar, itu juga coba kita berpikir agak cermat dikit nih. Bapa, Allah Bapa kan gitu kan? Allah Bapa. Yang menjadi gelar itu mana? Yang menjadi nama itu siapa? Coba. Yang gelar ya Allah ya, iya kan? Gelar Gelarnya kan oke. Allah. Kita kunci nih ya. Kita kunci ya. Gelar itu Allah, kemudian Bapa itu berarti nama gitu.
Ayo, bingung kan? Nah, itu yang bingung. Ayo, makanya itu salah satu kenapa konsep kekristenan baik itu Katolik maupun Kristen itu apa namanya rusak gitu loh. Salah satunya kayak Bingung gini. ya? Iya, saya ikutin nih, saya ikutin narasi Bapak. Bingung ya? Menurut Bapak Bingung ya? bahwasanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Naik Bunda. Ini makanya kita gali coba Bapak apa namanya sedikit mencermati ketika Bapak mengatakan, Pak Nugroho mengatakan Allah Bapa. Saya tidak belum mengarah bahwasanya saya tidak mau mempertentangkan dulu masalah nama tersebut, nama Allah tersebut ya. Kita mengarah kepada fokus kepada kekatolikan Bapak. Ketika Bapak mengatakan Allah Bapa, Bapak sendiri mengatakan di dalam kekatolikan bahwasanya Allah itu tadi gelar, iya kan? Betul. Kemudian Bapak itu sebagai apa coba? Nah, itu bingung saya. Nah, iya kan? Oke. Disinilah kita belajar kan. Nah, justru. Nah, kan makanya itu kenapa apa namanya kesalahan besar, kesalahan fatal ketika kekristenan maupun kekatolikan yang menganggap Allah itu sebagai gelar. Nah, kemudian justru dibalik yang Bapak justru malah menjadi nama gitu loh. Nah sekarang kayak gini, ketika saya memanggil Bapak Pak Nugroho kan, Bapak Nugroho berarti yang gelar itu Bapak atau Nugrohonya? Bapak. Ayo. Bapak, yang gelar Bapak. Bapak kan? Yang gelar itu kan Bapak. Nugroho itu adalah nama. Itulah makanya kenapa Pak kami bertahan sebagai Muslim ketika kekristenan baik di Katolik maupun Protestan kemudian mengambil istilah dari keislaman salah satunya Allah tersebut menjadi gelar, maka akan rusak seperti itu. Di mana nama dijadikan gelar. Ya seperti itu, masa saya akan memanggil Pak Nugroho, Nugroho Bapak. Kira-kira enak nggak? Coba kita nggak enak ya, kebalik ya. Nah, itu dia kesalahan di dalam kekristenan. Gitu baik ya, di dalam Katolikan buktinya seperti itu. Ketika Bapak menyebut Allah Bapa, Allah katanya gelar. Kita belum mengarah kepada kamus ini Pak ya. Belum mengarah kepada kamus, mari secara logika saja. Ketika Bapak mengatakan Allah Bapa, Allah katanya gelar, berarti Bapaknya apa itu? Nah, itu bingung. Itulah Pak, kesalahannya di situ. Itu kesalahan besar di situ karena ini adalah menyangkut konsep ketuhanan. Gitu. Bisa masuk kan Pak? Coba. Iya kan? Bisa. Tuh, penyebutannya sudah salah ketika menyebut Allah Bapa. Gitu menjadikan Allah itu apa namanya? Gelar, justru yang gelar malah dijadikan nama gitu ya kan. Berarti salah nggak konsep ketuhanannya? Assalamualaikum Bang Saiful. Bang Saiful monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nah berarti Salam kenal Pak. Iya. Pak siapa ini Pak Hugo ya? Oh ya. Dengar nih, sering lihat. Iya. Di konten juga. Nyantai-nyantai aja Pak. Iya. Nah, Kenal itu saya kan dari Pak. Kalimantan ini Pak. Oh Kalimantan, oh Iya. keren. Dilanjut Nah, anu iya. Bang, izin dilanjut Iya. sama Pak. Nah, itu kan Lagi suka denger nih. konsep awalnya saja kan udah salah itu kan, ya kan Pak? Iya. Iya. Nah, konsep utama dalam ketuhanannya saja udah salah gitu kan. Bagaimana dengan ajarannya? Ayo, ya kan? Itu yang pertama tuh, penyebutannya sudah salah. Kenapa? Ketika konsep ketuhanan yang paling substansialnya saja salah, apalagi ajarannya, Pak. Gitu loh. Iya kan? Iya, orang yang menjadi tolak ukurnya saja salah, yang menjadi pondasinya saja salah, apalagi dengan ajarannya. Oke, kita lanjutkan, kita buktikan. Ketika pondasi itu salah, ketika pondasi itu rapuh, gitu ya, kita buktikan selanjutnya. Sekarang kembali lagi ke tadi, ke masalah Bapak pencipta.
Ya kan? Yang pertama tadi udah salah. Kita kembali kepada bahwasanya Bapak itu pencipta, kemudian menciptakan surga. Nah, menurut Bapak, yang namanya ciptaan dengan sang pencipta kira-kira sama tidak, Pak? Berbeda. Suaranya jauh. Berbeda lah. Ya jelas beda kan? Oh jelas Nah, beda. beda kan? Ciptaan Beda. dan sang pencipta jelas beda. Nah sekarang ketika ciptaan gitu ya, ciptaan sang maha besar, kemudian apa? Ditempati sang penciptanya. Lah terus gunanya ciptaannya itu apa? Gunanya ciptaannya itu? Ngaco ya. Kita sebagai manusianya ini. Ngaco jadinya. Nah itu Pak, makanya yang saya bilang, ketika ajaran yang awalnya konsepnya itu namanya rusak gitu ya, konsepnya sudah salah, maka ajarannya pun salah. Seperti tadi, surga diciptakan Bapa, Bapa sendiri yang menempati surga, sedangkan Bapak maha besar. Loh, terus sebentar Pak Nugroho, dapatnya di mana orang Bapaknya aja maha besar, kemudian ditempati surga yang diciptakan ditempati penuh dong. Full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan Pak? Tuh, kenapa ketika konsep dasarnya itu salah, maka ajarannya pasti salah. Itu Pak. Pondasinya apa rumahnya bro? Jelas itu bisa masukkan ini baru akal loh, pakai akal. Nah kita katakanlah sedikit lah untuk memperkuatnya nih, untuk memperkuatnya. Di dalam 2 Tawarikh 6:18 disebutkan seperti ini Pak. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tuh, langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Tuh Pak, ya kan? Masuk akal nggak Pak konsepnya ketika Bapak mengatakan bahwasanya Bapak di surga? Tidak masuk akal kan? Berarti otomatis menempatkan Bapak di dalam surga. Di bumi aja kayak begitu. Di dalam 2 Tawarikh 18 kan gitu. Tuh, rusak kan Pak? Jadinya kan ajarannya satu lagi deh yang menjadi pokok lagi, kerencuhannya lagi. Ya. Percaya nggak Bapak? Yang namanya Sang Maha Pencipta itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oh iyalah, iya. Iya kan? Pasti itu. Iya. Nah, ketika sang Bapak itu menempati surga sama dengan manusia, berarti terbatas enggak oleh ruang dan waktu? Ya terbatas. Terbatas. Terbatas, berarti gugurlah ketuhanannya. Nah, gugurlah ketuhanannya tersebut itu pada dasar-dasarnya. Iya kan? Ya, keren. Tuh. Ilmu nih. Itu baru akal, kita baru secara akal gitu kan. Maka kenapa di dalam keislaman itu ya, kenapa di dalam keislaman itu laisa kamitslihi syai', yang namanya Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Itu loh, bagaimana mungkin Sang Maha Pencipta menempati ciptaannya? Bagaimana mungkin Sang Maha Besar menempati ciptaannya? Bagaimana mungkin Sang Maha tidak terbatas oleh ruang dan waktu masuk dalam ruang dan waktu yang terikat? Iya kan? Itulah hanya berawal gara-gara Bapak mengatakan Allah Bapa, konsep dasarnya yang sudah rapuh gitu loh. Nah itu kemudian Bapak kayak gini lagi, gara-gara konsep ketuhanannya Kristen atau juga Katolik kan, jujur harus saya katakan rumus keilmuan itu jadi rusak. Salah satunya tadi Pak, ketika Bapak mengatakan bahwasanya Allah yang nama jadi
generik, jadi apa namanya, jadi gelar, yang gelar malah jadi nama, kan jadi bingung jadi rumusnya. Coba kalau saya ulangi lah, sebut Nugroho Bapak, rusak kan jadi rumusnya kan? Iya, kacau. Nah iya kacau, itulah Pak, salah satu dari diantara sekian banyak kerusakan ajaran itu. Nah itu Pak. Tapi sebenarnya Pak, dari keislaman sendiri kayak gini, dari apologet dari yang kita amati, sebenarnya kayak gini Pak, yang menjadi tolak ukur dan barometer kenapa adanya perdebatan itu. Andai kata dari kekatolikan maupun kekristenan, terutama yang di bawah otoritas ini apa namanya LAI, kalau saja tidak mencatut istilah-istilah keislaman, kemudian kemudian ditempatkan tidak pada tempatnya, sebenarnya tidak masalah Pak. Yang jadi masalah itu ketika pencatutan nama-nama tersebut itu ditempatkan tidak pada tempatnya. Contoh tadi, sedangkan yang dicatut itu kebetulan hal-hal yang sangat sakral, yang sangat substansial gitu loh. Salah satunya adalah nama Allah, di mana nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama Tuhan yang sangat maha suci, yang sangat maha agung, yang sangat maha luas, maha besar, maha segala-galanya, ditempatkan menjadi gelar. Itu yang jadi rancu. Maka muncullah apologet Islam untuk meluruskan. Mana masuk nggak logikanya Pak? Dari tadi Pak, yang tadi Pak masuk ya. Tuh itu Pak. Ya barangkali silakan, ada pembelaan silakan. Oh enggak. Ya masuk Pak, tadi masuk tuh. Nah itu, yang jadi masalah ini kenapa Bapak betah dalam kerusakan tersebut gitu loh. Jadi kalau informasi tadi ilmu kita dapat, ya kan? Iya. Cuma bedanya Kristen dan Katolik itu, kalau Kristen kan dia bisa langsung menyikapi. Oh gini, oh gini, itu enggak tuh salah tuh, gini langsung gitu kan? Kalau Katolik kan enggak, karena kita terikat magisterium. Jadi omongan-omongan, info-info Bible, info-info masukan tadi kita tampung. Cuma yang kita pakai adalah informasi dari pastor ke atas. Walaupun mungkin pandanganku, wah ini yang disampaikan pastor nih salah nih, kan gitu katakanlah, ya kan? Nah, tetap kita harus pakai, ya kan? Karena itu otoritas kita, mau nggak mau kita pakai. Walaupun menurut kita pandangan salah, tetaplah kita pakai. Itu dia. Nah berarti Bapak sama halnya gini. Udah tahu pendetanya itu, uskupnya itu atau pastor, iya pastor ya, iya pastor, ya sudah tahu pasturnya itu mau nyebrang jebur ke jurang, Bapak malah ikut-ikutan itu namanya. Iya kan, itu. Jangankan saya nyebur jurang, itu Cristiano Ronaldo itu kan Katolik kan itu, yang main ya kan? Itu kalau paus nyuruh dia untuk jurang kepala dunia, dia pasti mau, karena nggak boleh nolak. Iya. Karena kalau di Katolik itu paus itu kan wakilnya Kristus di dunia, gitu. Iya. Nggak boleh nolak. Wakil presiden Amerika itu Katolik juga, dia suruh bunuh diri, gantung diri pun ya tetap harus mau, nggak bisa. Nggak mau, nggak bisa. Iya. Kalau memang kalau mengalahkan langkahnya enaknya sekarang Kristen kan dia boleh mendebat, dikasih info kayak gini didebat. Oh enggak itu gini. Kalau kita nggak bisa, kita iya aja. Ujung-ujungnya tetaplah, walaupun menurutku ini yang disampaikan pastor nih nggak sesuai dengan pikiranku. Kita melawan ya nggak bisa, karena otoritasnya selama kita masih Katolik ya otoritas dia itulah, kita nggak bisa ngomong. Itu. Nah dari konsep-konsep ketuhanan yang tadi kita paparkan, menurut Pak Nugroho dari hati yang paling dalam itu merasa salah nggak konsep ketuhanan dari Katolikan tersebut?
Monitor? Halo? Salah? Iya. Emang salah? Iya salah. Salah. Menurut pendapat saya, tapi kan Iya. pendapat saya ini nggak dipakai kalau di Katolikan. Ya, Iya. pendapat saya. Ya, kan pendapat saya, pendapat Cristiano Ronaldo yang miliarder itu nggak dipakai juga, tetap pakai emas itu atas. Tuh, karena kira-kira itu bang. Apalagi, Iya. apalagi saya, ya kan? Tuh, Tapi makanya anak jarang kan? Iya. Anak bapak ada yang muslim, anak bapak sendiri. Anak saya cuma satu Katolik, istri saya Oh, Katolik. cuma satu. Dulu Kristen, Iya. istri saya nikah sama saya kan, kalau kita Katolik itu kan nikah kalau nggak ada restu dari Vatikan nggak bisa nikah, harus restu. Oh gitu. Iya. Walaupun orang tua merestui kita saling cinta, kalau Vatikan nggak boleh kita nikah ya nggak nikah. Kan nggak bisa pemerintahan Iya. gereja Katolik kan nggak bisa, kalau Vatikan nggak boleh nggak bisa. Makanya semua bermuara ke Vatikan, dari izin nikah, baptis segala macam itu dicatat di Vatikan kalau kita orang Katolik. Tuh. Itu Pak. Iya, Pak Ustadz. Jadi kenapa orang Katolik itu nggak bisa cerai terus nikah lagi di gereja Katolik? Karena nama kita sudah terdaftar di Vatikan. Iya. Itu nggak bisa kita palsuin data pun nggak bisa. Itu dia. Yang saya ngomong tadi, kalau Katolik itu lebih kolot, ya kan? Nah, itu kan jarang apologet, mungkin hanya RK aja ya. Yang lain kan Katolik kan naik, jarang dia ikut debat-debat. Iya aja, karena memang kita struktur organisasi terima omongan dari orang boleh, tetap siapa nggak boleh menampung kan, silakan aja kan. Cuma otoritas yang dipakai tetap aja stadium tadi. Selama kita masih di Katolik, tapi kalau kita sudah keluar dari Katolik ada. Ini kita kan benar ya, konsepnya dikasihkan Pak Ustadz tadi. Cuma kan kita masih di bawah Vatikan ya, nggak bisa ngelawan. Tuh. Iya. Orang kita boleh kan? Apa yang Iya. Nikah aja kalau Vatikan nggak restu kita nggak bisa nikah, Pak Ustadz. Nggak bisa ya. Nikah silakan tapi nggak di gereja Katolik ya kan, berarti bersihnya. Kena tombak. Siapa yang kena tombak? Atau Pak, siapa? Nah itu Ada yang kena tombak? nggak mungkin akun kali ya, akunnya yang kena tombak. Itu Pak Ustadz. Jadi kalau masukan itu tetap kita terima tetap. Dan cuma otoritasnya tetap aja ke pastor ke atas, pastor, uskup, kardinal, paus. Iya. Itu yang kenapa kalau Pak Ustadz tanya, kenapa kok masih jadi Katolik? Ya karena kita memang masih terikat di Katolik kan. Nah, Iya. jarang kan Katolik debat-debat gitu kan jarang. Bukan. Orang pada ngomong Pak Katolik itu santun, Pak Nugroho santun, sebenarnya bukan santun karena kita itu memang tidak punya kapasitas debat dan tidak diperbolehkan. Kalau nampung info ya bolehlah, masa nampung info nggak boleh, ya kan? Tapi menafsirkan Bible aja nggak bisa gitu. Tapi pernah bertanya sama pasturnya tersebut seputar tadi yang kita bahas tadi. Pernah bertanya nggak? Oh ya sering, aku gini-gini ngobrol gini udah sering zaman kuliah, apalagi kuliah kan kritis. Tahun 97 itu kan mahasiswa kritis-kritisnya nggak kayak sekarang. Mahasiswa demo asal-asalan aja. Kalau dulu kan memang mahasiswa kan memang kritis-kritis. Ya ngobrol sama pastor ya, ya pernah juga. Tapi ya itu karena kita pelajari hierarkinya, tapi ya kita mau nggak mau kan harus ikut gitu. Makanya Katolik itu sebenarnya lebih kolot daripada Kristen. Kalau Kristen tuh dia bisa menentukan langsung, oh ini salah itu, nanti kalau kalah debat atau kalah argumen, oh iya benar juga ya, nah, dia bisa langsung mualaf. Tapi kalau Katolik itu agak berat karena dia masih terikat organisasi yang gitu. Iya.
Ini Pak Saiful kok diem-diem aja ya? Iya. Mungkin Pak Saiful silakan kalau Iya. ada yang Pak Saiful kalau ada mau nambahin. Izin Pak Ustadz. silakan. Pengen kenal dulu sama Pak Nugroho. Sering sih saya dengar udah lama ngikutin Pak Nugroho. Udah berbulan-bulan ini. Kadang-kadang aja. Sering masuk di room-room yang lain juga, sering open camp, ya kan. Enak ngobrolnya sama Pak Nugroho. Dan suka jalan juga religiusnya, ya kan. Sudah sampai ke Vatikan, kemana-mana, ya kan. Iya. Ke Arab Saudi juga sudah. Ya udah ke Arab Saudi, udah juga lihat yang di mana di Turki. Cuman salahnya belum ketemu yang di Turki yang aslinya kan. Ada yang belum satu dilihat ya. Belum. Ya ada satu lagi yang belum dilihat tuh. Katanya disembunyikan. Mungkin Pak Nugroho waktu itu enggak nanya mungkin ya. Jadi enggak ketemu kan. Ya, salam kenal juga sekalian ini. Saya di Kalimantan nih Pak Nugroho. Kalimantan mana Pak? Kalimantan mana? Di Kalimantan di Samarinda. Oh, Samarinda. Kalau dengar-dengar kalau yang di Kalimantan Barat itu kita bisa ke Malaysia cuma KTP Kalimantan Barat ya, Pak Saiful ya? Oh iya betul bisa. Kalimantan Timur juga bisa Pak Nugroho. Kalimantan Timur. Oh gitu. Kalimantan Timur bahkan saya kan pernah tinggal di sana selama 11 tahun Pak Nugroho. Oh iya. Jadi kiri jalan itu Indonesia, kanan jalan itu Malaysia. Jadi jarak pos kita, pos Indonesia dengan pos Malai itu cuman sekitar 500 meter. Nah, kalau kanan jalan itu Malaysia, kiri jalan itu Indonesia. Kalau lewat Kalimantan Timur. Kalau lewat Kalimantan Timur ya. Mobil bisa juga ya, Pak Saiful? Mobil juga bisa lewat langsung ya? Mobil bisa, tapi sampai di ini aja nggak sampai ke Sarawaknya. Jadi kita dari Indonesia itu nyebrang lagi pakai speedboat, pakai speed longboat itu. Pemeriksaannya nggak ketat ya di sana ya? Pemeriksaan nggak ketat ya? Nggak terlalu. Kita kan keluarnya kan ke Sabah tuh. Tapi lewat jalan perusahaan punya Malaysia, perusahaan kayu Malaysia. Kalau untuk bahan pokok sehari-hari mahal mana Pak? Malaysia sama Indonesia tuh? Mahal Indonesia. Mahal Indonesia. Kok mahal Indonesia? Ya. Mahal Indonesia ya? Kalau gitu, yang di Malaysia kan ada supermarketnya tuh, ada Indomaretnya tuh. Cuman kita nggak bisa bayar rupiah, kita harus beli ringgit dulu. Ringgit ya? Tapi Ya, lebih murah ya ketemunya ya? Ya lebih murah, bahannya lebih murah. Iya kan? BBM-nya juga lebih murah. Misalnya kita mau beli solar, mau beli apa lebih murah, dia punya daripada Indonesia. BBM nggak ada dioplos kayak di Indonesia ya? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Cuman ada ini Pak Nugroho, ada keterbatasan lah. Kita nggak bisa beli kayak di Indonesia kan, semua kita beli itu berapapun kan bisa. Kalau itu kan namanya mereka bagi aja kita lah gitu loh. Cukong-cukongnya tuh orang-orang Cina sama orang-orang Filipina tuh cuman bagi aja karena sudah kayak saudara lah kan, berdekatan. Nggak apa-apa Amai, dia bilang. Kita bagilah ini. Kalau satu drum kalian dapat 4 orang lah, iya kan? Satu hari itu paling 2 drum, 3 drum mereka keluarkan jatahnya gitu. Kita beli dulu ringgitnya. Beras gitu-gitu mana beras gula gitu? Kalau itu kita harus beli di Indon itu, beli Indon. Di sana nggak ada ya? Nggak ada. Ada, cuman mahal. Karena kalau beras pada umumnya mereka nggak beli di situ, rata-rata berlimpah beras. Itu loh. Padi gunung itu, beras gunung dia. Karena kan mayoritas itu Kenyah, Pak Nugroho. Apa Pak? Mayoritas sukunya Kenyah. Oh Kenyah. Kenyah. Kalau agamanya cuma 2 aja tuh, Protestan sama Katolik. Cuman mayoritasnya Protestan. Mayoritas Protestan. Itu masuknya di Kalimantan Utara itu. Termasuk Kalimantan Utara dia, Kaltara dia. Kaltara ya? Ya, nama kecamatannya kalau dari awalnya itu Sungai Boh.
Nah, terus ke hulunya lagi, ke hulunya itu ada 4 kecamatan. Kalau yang dekat dengan Malaysia itu namanya Long Nawang. Long Nawang. Long Nawang. Ya, kabupatennya Malinau. Malinau itu Pak Nugroho. Saya lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ya, Alfian. Waalaikumsalam. Alfian. Waalaikumsalam. Jadi lama sekali saya tinggal di sana itu. 11 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tuh 11 tahun. Dekat itu, dekat sekali. Saya sering belanja bahkan saya dulu uang saya dua macam lah ibaratnya. Saya punya. Oh, 2 macam ya? Iya, saya punya rupiah, saya punya ringgit juga ya kan. Kadang kan orang bayar dengan ringgit aja kita. Nah itu kalau misalnya kita mau ambil sembako, Pak Nugroho jadi mahal sekali ya. Perjalanannya dari tempat saya itu ke kabupaten itu hampir 1 minggu Pak Nugroho baru tembus. Kadang 11 hari. Jalan jelek apa jauh? Jalannya jelek sekali. Sumalindo itu perusahaan kayu yang punya Indonesia. Kalau jarak tempuhnya nggak jauh ya, karena jelek aja ya berarti ya. Iya, jelek sekali. Nggak juga jauh juga Pak. Pak Nugroho 400 lebih, hampir 500 kilo. Tuh teman-teman tuh pada naik tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Habis ngacak-acak akun Komal Kristen ditombak saya Pak Ustaz. Temen nolongin temen masuk ke situ, dia bikin data palsu di situ, pengalaman ditombak saya. Lanjut. Apa yang dibahas Bang kok bisa ketombak? Ada yang noise nih. Ngebawa ini data pakai kertas biasa itu loh, kertas catatan apa datanya itu yang dibahas bahwa Ka'bah itu dibuat dari yang buat itu siapa itu, raja siapa itu. Saya bilang lu ngaco data lu, Ka'bah itu yang ngebuat itu ya Nabi Ibrahim, ngaco lu datanya, dasar penyembah manusia ini. Saya omel-omel bikin data-data palsu Pak Ustaz. Tapi pakai kertas gitu loh, kertas apa namanya, kayak kertas catatan gitu loh. Habis jasnya kali. Nggak jelas datanya. Sebenarnya kalau data-data gitu ya kita tampung aja kan nggak masalah. Masalah mau dipakai apa enggak ya urusan nanti. Ngapain kita? Enggak, datanya itu kayak kertas lembaran gitu loh, bukan ibaratnya dari online kan kebaca itu bahwa asli kan kalau online ya bikin. Kalau cuma gitu. kertas selembar orang bisa nulis. Iya, orang juga bisa nulis, bilang begitu. Itu mah kamu mah bisa ngedit kayak gitu. Itu yang namanya yang PDF, mungkin dari PDF. Saya kasih datanya yang aslinya, nih mau ditobak saya. Tapi kenapa ya teman-teman muslim nih ya, kalau aku jujur aja kalau diskusi lihat Kristen itu malah nggak nambah ilmu, yang ada ribut-ribut. Nggak nambah ilmu, nggak nambah ilmu. Kita tuh kan pengennya nambah ilmu, nambah saudara, nambah temen kan gitu kan, kira-kira kan. Tapi gini Pak Nugroho, jadi memang pada dasarnya ya apalagi dengan pengalaman teman-teman diskusi kita terutama dari Protestan gitu ya, memang bukannya nambah ilmu, tapi tujuan diskusi itu sebenarnya sasarannya itu bukan hanya sekedar pada lawan diskusi Pak Nugroho. Gitu, iya, yang menjadi sasaran bukan hanya misalkan saya berdiskusi dengan Pak Nugroho, yang menjadi sasaran itu bukan Pak Nugroho saja, tetapi teman-teman kita yang ada di bawah. Gitu Pak Nugroho. Yang awam sasarannya. Iya, jadi tujuannya itu. Sasaran mereka itu tujuannya umat muslim awam, nah supaya nih ragu nih dengan iman dia begitu. Tujuan mereka itu seperti itu. Gitu Pak Nugroho, kenapa ya kami bertahan di sisi itu gitu kan, dengan diskusi itu karena tujuannya memang
bukan hanya sekedar lawan bicara, ya syukur-syukur lawan bicara pun mau tersadarkan gitu loh, syukur-syukur gitu. Tapi di sisi lain yaitu memberikan pengertian pada teman-teman, baik itu dari kekristenan maupun dari internal kami gitu loh. Pak Nugroho. Ya contoh nih tadi kan saya berdiskusi kan dengan Pak Nugroho tadi kan